Ketika menara Dewa Advent terbang, Yi Yun merasa lega ketika dia merasakan bahwa dia semakin jauh dari Met. Kun Hua, si Yuseng yang melumpuhkan menempatkan Yi Yun pada posisi di mana dia tidak punya pilihan selain meninggalkan kota Myriad untuk sementara waktu. Dia serius membahayakan masa depan Myriad Immortal Pavilion. Karena Myriad Immortal Pavilion adalah entitas yang perkasa dan bangga, mereka tidak akan menawarkan kompromi padanya. Yi Yun tidak ingin berkompromi. Tuan muda, apa rencana masa depan kamu? Tanya Ruer. Temukan tempat yang tenang dan tinggal di sana, jawab Yi Yun. Jika itu tidak mungkin, menara Dewa Advent juga layak huni. Tuan muda, jika kamu menginginkan tempat yang tenang, aku memiliki suatu tempat dalam pikiran. Saran Dong Xiaowan. Yi Yun berkata, jangan bilang itu sekte Jade Wave. Meskipun kamu telah bersama aku, kamu belum melakukan sesuatu pada si Yuseng, jadi bahkan jika Myriad Immortal Pavilion ingin membawa kemarahan mereka di sekte Jade Wave, mereka akan mengirim pasukan tanpa alasan. Namun, jika aku tinggal di sekte Jade Wave, itu akan menjadi cerita yang berbeda. Tuan muda, terima kasih telah menunjukkan keprihatinan seperti itu kepada sekte Jade Wave. Dong Xiaowan tersenyum lembut ketika dia berkata, namun, tempat yang ada dalam pikiran aku bukan sekte Jade Wave. Itu hanya tempat tinggal pribadi aku. Ketika aku bepergian, aku kadang-kadang tinggal di sana ketika aku ingin sendirian. Setelah mengatakan ini, Dong Xiaowan tidak menyadari bahwa wajahnya telah memerah. Dia adalah gadis yang tidak menikah, dan kediaman pribadinya setara dengan kamar kerja. Tidak ada orang lain yang masuk ke dalamnya, apalagi seorang pemuda. Yi Yun memikirkannya dan berkata, baiklah kalau begitu. Ayo pergi ke kediaman pribadi kamu ini. 3 tahun sampai pertemuan pertukaran tidak lain hanyalah sekejap mata ke seorang pejuang. Di Met, Kun Hua, Zuo Qiubo menyaksikan tanpa daya ketika Yi Yun mundur tanpa cedera. Darahnya kacau karena matanya dipenuhi haus darah. Si Yuseng masih di tanah seperti orang celaka. Wali berpakaian ungu berada di napas terakhirnya. Terburuk dari semuanya, ada banyak faksi terkenal dari Myriad City yang melihat semuanya, serta sejumlah besar prajurit. Dia, Supremasi, telah membiarkan Yi Yun melarikan diri di depan semua orang. Wajah Myriad Immortal Pavilion telah dipukul dengan kejam oleh seorang junior. Qin Zhengyang. Zuo Qiubo menatap dingin pada Lord Qin. Aku akan melaporkan apa yang terjadi hari ini kepada Pavilion Lord. Dimanapun Yi Yun berlari, Myriad Immortal Pavilion aku tidak akan berhenti untuk menghancurkannya. Jika kamu masih ingin melindunginya, itu berarti kamu secara terbuka bertentangan dengan Myriad Immortal Pavilion. City Lord Qin mengungkapkan pandangan mengejek ketika dia berkata, sebagai seorang alkemis yang baru saja mencapai tahap supremasi, kamu berani mengancam aku. Laporkan saja faktanya. Saat kamu melakukannya, bawa serta si cacat itu cepat-cepat bersama kamu dan enyahlah. Dan jika putra aku yang tidak berguna tidak kembali hari ini dengan baik-baik saja, aku pribadi akan mengunjungi untuk menjemputnya. Meskipun Myriad Immortal Pavilion adalah entitas besar, mengapa City Lord Qin takut akan hal itu? Selanjutnya, si Yuseng telah membuat perjanjian dengan Yi Yun. Semua orang yang hadir telah mendengarnya. Selama Tuan Kota Qin tidak menghalangi si Yuseng mengambil Yi Yun pergi, Myriad Immortal Pavilion harus melepaskan Qin Wufeng. Bahkan jika si Yuseng sekarang setengah mati, perjanjian itu tidak bisa dilanggar. Ekspresi Zuo Qiubo jelek ketika dia melambaikan tangannya. Dia berkata kepada bawahan Myriad Immortal Pavilion, bawa Tuan Muda dan Wali. Kami pergi. Tinggal lebih lama hanya akan menimbulkan lebih banyak ejekan dari kerumunan yang hadir. Jelas bagi Zuo Qiubo bahwa apa yang terjadi hari ini akan dengan cepat menyebar ke seluruh kota Myriad, atau bahkan seluruh surga Empyrean, membuat Myriad Immortal Pavilion menjadi bahan tertawaan. Melihat Zuo Qiubo dan teman-temannya pergi dengan tergesa-gesa seperti orang-orang celaka, kota Lord Qin menoleh dan tersenyum pada Putri White Fox, berkata, Wuxia, Yi Yun menangani masalah dengan cara yang tegas dan hati-hati. Dia pasti akan menghindari pengejaran Myriad Immortal Pavilion. Juga, dengan kekuatannya, ia dapat melarikan diri tanpa cedera bahkan terhadap supremasi. Meskipun Myriad Immortal Pavilion memiliki cukup banyak supremasi, tanahnya besar dan memiliki banyak musuh. Itu tidak bisa mengalihkan ahli terbaiknya untuk mengejarnya. Putri White Fox sedikit mengangguk. Dia merasa lega ketika mendengar kota Lord Qin mengatakan itu. Ngomong-ngomong, temanmu ini benar-benar mengejutkanku setiap saat. Haha, kata Tuan Kota Qin sambil tertawa. Di bawah kerudung lembut, wajah cantik Putri White Fox mengungkapkan senyum samar. Sama di sini, dia selalu mengejutkanku setiap saat. Kali ini, kekuatan Yi Yun telah meningkat dengan pesat, mencapai ketinggian yang tidak diharapkan Putri White Fox. Tampaknya sejak dia meninggalkan 10,000 Fei Empyrean Heaven, kecepatan kultivasi Yi Yun hanya menjadi lebih cepat. Ayo pergi, Pri Yukin berkata kepada pelayan perempuannya. Dia berkilau dalam gaun putih dan memiliki kecantikan yang tiada taranya. Namun, setelah menyaksikan bakat Yi Yun yang menakutkan, si penyendiri Pri Yukin tiba-tiba merasa putus asa. Dia selalu ditempatkan di atas alas, tetapi bila dibandingkan dengan Yi Yun, dia bukan apa-apa. Bahkan si Yuseng menyerah pada Yi Yun. Kembali pada hari itu, dia bersemangat tinggi dan menikmati kesuksesan, tetapi sekarang dia dihadapkan pada kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Setelah hari itu, Yi Yun pasti akan menjadi terkenal di seluruh kota Myriad. Semua orang akan tahu bahwa Yi Yun tidak seperti yang pertama kali mereka bayangkan. Dia tidak hanya seorang alkemis jenius, tetapi juga seorang ahli mengerikan dengan bakat bela diri yang sangat baik. Faksi-faksi yang menganggap Yi Yun sebagai sepotong daging segar untuk diraih cukup mengejutkan. God Advent Tower terbang sejauh ratusan ribu mil dalam sekali jalan sebelum mendarat di lembah pegunungan yang terpencil. Lembah gunung memiliki kabut bergulir di luarnya, tetapi langit yang cerah di dalamnya. Dari langit, mereka bisa melihat danau yang luas dan tenang yang tampak seperti piringan giok di tengah hutan hijau. Ada bunga lotus mekar, membuat pemandangan yang menakjubkan. Di tengah danau, ada sebuah pulau kecil dengan rumah bambu yang indah. Ada paviliun di tepi danau dan jalan setapak menggunakan kerikil. Tempatmu ini memang terpencil dan sunyi. Yi Yun mengukur tempat itu dan berkata dengan nada puas. Dong Xiaowan tersenyum lembut. Ini adalah tempat yang bahkan orang-orang dari Sekte Jade Wave tidak mengetahuinya. Itu sangat tersembunyi. Tuan muda, senang kamu puas dengan itu, kamu menyelamatkan hidup aku dan aku tidak punya cara untuk membalas kamu. Dapat membantu kamu sedikit membuat aku senang, kata Dong Xiaowan. Baiklah, Yi Yun mengangguk saat ia menyebarkan persepsinya melalui seluruh lembah gunung.
Namun, kita sekarang harus waspada untuk paviliun Immortal Myriad. Arai penyembunyian kamu terlalu sederhana, aku perlu sedikit memperkuatnya. Yi Yun telah belajar sedikit tentang arai dari catatan alkemis ilahi itu. Dia sekarang bisa menggunakan pengetahuan itu untuk digunakan di sini, dan juga memanfaatkan kemampuan spasialnya. Dia menyelimuti seluruh lembah gunung, mendistorsi ruang di sekitar wilayah itu. Dia membuatnya menjadi dunia kecil yang independen yang sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Dengan demikian, bahkan jika supremasi datang ke lembah gunung ini, mereka tidak perlu mendeteksi sesuatu yang aneh tentang daerah tersebut tanpa pengetahuan sebelumnya. Dong Xiaowan heran dengan metode Yi Yun. Dia agak berpengetahuan dan menyadari apa yang dilakukan Yi Yun. Tuan muda, kamu membuka dunia kecil yang mandiri. Membuka ruang yang mandiri bukanlah sesuatu yang bahkan mampu dilakukan oleh supremasi. Ini belum tentu stabil, tetapi tidak akan ada masalah yang berlangsung selama beberapa dekade. Yi Yun telah berkultivasi dalam hukum dimensi spasial selama bertahun-tahun. Tanpa sadar, dia telah mengolahnya ke tingkat seperti itu. Dia tidak jauh dari mampu untuk benar-benar membuka dunia kecil seorang diri. Setelah itu, Yi Yun membawa Ling Sir keluar dari Menara Dewa Advent dan menempatkannya di dalam rumah bambu. Itu 3 kamar. Ling Sir diberikan satu sedangkan Yi Yun mengambil yang lain. Dong Xiaowan dan Ruer berbagi kamar terakhir. Lembah gunung secara alami menumbuhkan banyak tanaman dan buah rohani. Dong Xiaowan dan Ruer pergi untuk mengumpulkan beberapa dan pada malam hari, asap mengepul keluar dari rumah bambu. Yi Yun duduk di dalam paviliun di tepi danau sambil berjemur di bawah angin sejuk. Dia memperhatikan kedua gadis itu menyibukkan diri di depan dan di belakang rumah. Mereka menyalakan api untuk menyiapkan makanan dan, secara bertahap, suasana hatinya tenang. Dia telah sangat menyinggung Myriad Immortal Pavilion tetapi untuk menyelamatkan Ling Sir, dia masih harus kembali ke Myriad City. Dia bukan tipe orang yang akan menderita dalam keheningan ketika ditindas oleh orang lain. Dia akan menyelesaikan skor dengan Myriad Immortal Pavilion perlahan. Dan selama periode waktu ini, Yi Yun berencana untuk berkultivasi lebih banyak. Dengan meningkatkan kekuatannya, dia bisa menghadapi pavilion abadi Myriad sebelumnya. Danau lembah di danau menikmati lingkungan yang sunyi. Energi spiritual juga tidak jarang. Itu memang tempat yang bagus untuk penanaman rahasia. Dan tinggal di tempat yang begitu damai sangat bermanfaat bagi pelatihan jiwanya. Namun, sebelum itu, Yi Yun punya rencana lain. Dia ingin mengunjungi tambang Wildstone Sekte Jade Wave. Dia ingin melihat tanah aneh yang menyebabkan Dong Xiaowan terluka. Xiaowan, bersiaplah untuk pergi bersamaku ke tambang batu dunia Sekte Jade Wave. Aku ingin melihat misteri apa yang ada di balik reruntuhan yang ditinggalkan yang menyebabkan penyakit kamu. Apa, Tuan Muda? Dong Xiaowan khawatir. Kehancuran yang ditinggalkan telah disegel oleh Sekte Jade Wave. Sekte itu melarang siapapun mendekati atau bahkan membicarakannya di luar sekte. Sekarang, desas-desus telah menyebar bahwa itu adalah tanah terkutuk. Seseorang akan dikutuk saat masuk dan Dong Xiaowan adalah contoh sempurna. Tuan Muda, tidak ada harta di reruntuhan yang ditinggalkan itu. Hanya ada nasib buruk dan kutukan. Tuan Muda, kamu mungkin memiliki kekuatan yang luar biasa tetapi sebaiknya kamu tidak pergi ke tempat yang aneh. Bagaimana jika kamu akhirnya dinodai oleh beberapa entitas jahat, maka aku. Ketika Dong Xiaowan mengatakan ini, dia berhenti. Dia tidak bagaimana dia harus melanjutkan. Dia tidak punya hak untuk merongrong apa yang ingin dilakukan Yi Yun, tetapi, tanpa sadar, Dong Xiaowan menyadari bahwa dia memiliki perasaan yang membingungkan untuknya. Mungkin, dia memiliki perasaan ini dalam dirinya ketika dia terbangun dari dunia keputusasaan yang gelap itu dan menyadari bahwa pemuda inilah yang menyelamatkannya. Tidak apa-apa, aku akan berhati-hati. Yi Yun tersenyum pada Dong Xiaowan. Dia punya firasat bahwa kehancuran kuno yang ditinggalkan menyimpan beberapa misteri yang membingungkan. Berita Yi Yun melumpuhkan si Yuseng dan menyamai Zuo Qiubo dengan cepat menyebar semalam. Paviliun Abadi Myriad sangat marah dengan berita dan memposting pemberitahuan ingin untuk Yi Yun dengan hadiah yang menakjubkan. Banyak prajurit tidak bisa tidak tergoda ketika mereka melihat harga untuk kepala Yi Yun. Namun, bahkan jika mereka tergoda, mereka lebih menghargai hidup mereka. Kekuatan Yi Yun telah ditunjukkan dengan jelas di depan semua orang. Melalui deskripsi dari prajurit yang hadir dalam pertempuran, ditentukan bahwa hanya prajurit di tingkat budidaya di atau di atas supremasi yang memiliki hak untuk berperang Yi Yun. Sementara dunia luar dipenuhi dengan aktivitas, Yi Yun memimpin hari-hari yang damai di tepi gunung lembah. Tuan muda, minum teh. Dong Xiaowan menyajikan secangkir teh menyegarkan untuk Yi Yun, yang sedang membaca dan bermeditasi di paviliun. Aroma teh yang menyegarkan tetap melekat, dan memiliki rona giok hijau. Setelah minum seteguk teh, dia memuji, teh yang luar biasa. Teh roh dari lembah gunung ini benar-benar tidak buruk. Terima kasih, Tuan Muda. Dong Xiaowan tersenyum sedikit, tetapi di dalam dia seperti hamparan bunga mekar. Itu membuat pemandangan di sekitarnya kehilangan warna. Yi Yun meletakkan cangkir teh itu dan berkata, aku akan pergi ke reruntuhan kuno hari ini untuk melihatnya. Selama beberapa hari terakhir, Dong Xiaowan telah menggambarkan kepada Yi Yun bagian dalam reruntuhan kuno dengan sangat rinci. Dan setelah beberapa hari penyembuhan, Yi Yun kembali dalam kondisi puncak. Kehancuran kuno itu penuh dengan bahaya di setiap belokan. Semuanya harus dilakukan dengan hati-hati. Dalam keadaannya sekarang, dia adalah yang paling siap untuk menuju kehancuran. Tuan Muda, apakah kamu benar-benar tidak perlu aku pergi dengan kamu? Tanya Dong Xiaowan cemas. Di sampingnya, Ruer menggigit bibirnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kekuatannya biasa-biasa saja, jadi dia tidak akan berguna dalam kehancuran. Dia lebih baik tinggal di belakang untuk merawat Ling Sir. Tidak perlu, kamu belum sepenuhnya pulih, kamu mungkin benar-benar kambuh jika kamu pergi. Yi Yun berkata sambil berdiri. Aku akan meninggalkan Xie di tanganmu, aku akan kembali sesegera mungkin. Saat suaranya memudar, tubuh Yi Yun berubah menjadi aliran cahaya. Dalam sekejap mata, dia lenyap dari barisan penghalang di sekitar lembah gunung. Dia telah memperkuat arai selama beberapa hari terakhir. Hanya dengan itu dia bisa merasa nyaman meninggalkan Ling Sir dan dua gadis di belakang. Kehancuran kuno lebih dari 50.000 kilometer dari lembah gunung, tetapi sejak Yi Yun mendapatkan pemahaman tentang hukum dimensi spasial yang mendalam, kecepatannya telah meningkat pesat. Seorang prajurit kerajaan Dao Has akan menghabiskan 2 hari melintasi jarak, tapi Yi Yun bisa melakukannya dalam setengah hari. Menjaga daerah ini benar-benar menakutkan.
Dalam barisan pegunungan hitam yang membentang ribuan kilometer tetapi tidak memiliki vegetasi apapun, beberapa prajurit menjaga daerah di sekitar susunan teleportasi. Prajurit ini mengenakan seragam Sekte Jadewave. Setelah Jadewave Sekte memerintahkan tempat untuk disegel, mereka adalah satu-satunya yang tersisa untuk menjaga area teleportasi dan mencegah orang lain masuk. Namun, tempat itu mengeluarkan udara mayat dan membawa kutukan yang menakutkan di dalam, jadi para pejuang ini berjaga dengan hati yang berani. Mungkin tidak ada orang yang cukup bodoh untuk masuk tanpa izin di wilayah ini. Ada entitas jahat di dalam, prajurit lain merespons. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia merasakan perubahan tiba-tiba pada Yuan Qi di sekitarnya. Seolah-olah badai es bertiup melewati mereka, meninggalkannya mengoceh karena kedinginan. Oh, apakah kamu merasakan itu? Aku merasakannya. Para prajurit berwajah pucat saling bertukar pandang. Jangan bicara tentang ini. Hentikan itu. Hentikan itu. Yi Yun tidak menyadari bahwa fluktuasi Yuan Qi yang digerakkannya ketika dia melewati para prajurit telah menghasilkan pemikiran aneh di dalamnya. Dia mendarat di suatu tempat di sepanjang lereng gunung. Tambang batu dunia Sekte Jadewave terletak di pegunungan, tetapi lembah di dalamnya seluas-luas dataran kosong. Puncak gunung di kedua sisi lembah menyerupai menara hitam tinggi yang tampaknya menyelimuti daerah itu. Tambang sudah ditutup oleh Sekte Jadewave, tetapi dengan instruksi Dong Xiaowan, Yi Yun tahu bagaimana cara masuk. Dia menyulap beberapa segel tangan dan segera, tambang yang telah tenang diaduk dan mengungkapkan pintu masuk. Yi Yun memandang pintu masuk sebelum masuk tanpa ragu-ragu. Setelah Yi Yun masuk, pintu masuk bergetar sebelum menghilang. Dan semua ini tidak terdeteksi oleh para prajurit yang berjaga-jaga. Setelah mencari di sekitar tambang untuk sementara waktu, Yi Yun akhirnya menemukan tempat di mana kehancuran kuno sesuai dengan deskripsi Dong Xiaowan. Saat memasuki reruntuhan kuno, Yi Yun segera merasa kacau Yuan Qi serta rasa dingin yang hebat. Suhu sangat rendah sehingga mengatakan tetesan air akan segera membeku tidak cukup. Namun, tidak ada es di tanah. Hanya ada kerikil abu-abu. Tidak ada sedikit pun vegetasi sejauh mata memandang. Dingin sekali, sunyi, dan gelap. Itu seperti dunia yang ditinggalkan, terisolasi dari sinar matahari. Tidak ada kehidupan di tempat ini, hanya keheningan sedingin es. Yi Yun terus mengawasi sekelilingnya. Pada saat yang sama, ia mengedarkan Yuan Qi-nya untuk menahan dingin. Ketika Yi Yun melangkah jauh ke depan, dia melihat pemandangan yang membuatnya terpesona. Di depannya adalah sebuah kota raksasa yang dibangun di atas dataran. Semuanya sangat masif, ada gedung-gedung yang menjulang tinggi dan jalan setapak yang luas. Yi Yun berdiri di depan sebuah rumah yang ditinggalkan dan merasa bahwa dia hanya sepersekian menit dari ketinggian pintu utama. Pintu rumah biasa ini tampak seperti pintu kota yang menjulang tinggi. Di kota ini, Yi Yun merasa seperti menyusut seukuran semut. Dibandingkan dengan kota seperti itu, puncak gunung hitam di samping benar-benar menyerupai tembok kota. Yi Yun bahkan memiliki perasaan bahwa mereka sebenarnya bukan bagian dari pegunungan, tetapi tembok kota yang lapuk. Tembok kota yang lapuk yang berubah menjadi barisan pegunungan, kota yang begitu megah benar-benar tidak pernah terdengar sebelumnya. Jika itu yang terjadi, barisan gunung yang membentang ribuan kilometer akan menjadi lingkar kehancuran kuno. Sejarah manusia berulang, tetapi dunia berubah setiap saat. Kota yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan atau ditinggalkan melalui berlalunya waktu tanpa akhir. Adalah umum untuk kebetulan di reruntuhan kuno seperti itu, tetapi bangunan yang sangat besar ini sepertinya tidak dibangun untuk manusia. Untuk siapa mereka? Yi Yun mengingat catatan yang dilihatnya di kanon. Dalam legenda kuno, ada ras dengan tubuh raksasa. Mungkinkah kota itu dibangun oleh mereka? Mengabaikan segala sesuatu yang lain, Yi Yun telah menemui raksasa perunggu sebelumnya. Itu bisa meratakan gunung dengan langkah kaki. Meskipun kota di depannya sangat besar, itu hanya akan menjadi mainan di depan raksasa perunggu yang menjulang ke langit. Yi Yun yang kebingungan terus berjalan melewati kota. Tidak ada indikasi berapa lama kota itu ditinggalkan. Seluruh kota kosong saat suara langkah Yi Yun menggema. Rasanya seperti dia telah bertransmigrasi melalui ruang dan waktu. Dia memiliki visi energi Purple Crystal diaktifkan secara konstan ketika dia mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Setelah berjalan selama hampir 1 jam, hati Yi Yun tiba-tiba bergetar, dan dia menjadi sangat waspada. Dia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Dalam visi energi, semuanya telah berubah menjadi garis monoton. Namun, tersembunyi di bawah garis-garis ini, Yi Yun melihat deretan titik-titik cerah. Tetapi pada pemeriksaan lebih dekat, Yi Yun menyadari bahwa titik-titik cerah ini adalah mata. Setiap pasang mata milik wajah manusia yang terdistorsi. Mata itu penuh sesak dan semua bersembunyi di bawah tanah. Ini adalah, Yi Yun langsung menarik pedang patah yang murni. Wajah manusia yang terdistorsi identik dengan yang Yi Yun lihat di tubuh Dong Xiaowan. Tanpa ragu, Dong Xiaowan telah dirasuki oleh salah satu dari ini. Meskipun Yi Yun memiliki kristal ungu yang bisa menekan entitas jahat ini, ada ribuan, jika tidak puluhan ribu, entitas jahat ini bersembunyi di bawah tanah. Jika mereka semua memilih untuk memburunya segera, bukankah dia akan dikutuk tidak peduli sekuat apa dia? Dia enggan mundur, tetapi hanya membuatnya beberapa langkah sebelum dia berhenti. Dia menyadari bahwa wajah-wajah yang tersembunyi di bawah tanah tidak bergerak. Beberapa wajah manusia memiliki ekspresi mengerikan, tetapi yang lain dalam kondisi tidur nyenyak. Wajah mereka putih keabu-abuan dan mata mereka tertutup rapat. Beberapa bahkan memiliki wajah yang tertutup kerutan seperti mayat kering. Yi Yun merenung sejenak, lalu menahan napas saat dia mencoba untuk menutup jarak. Dia mendekat dari langit secara bertahap. Dia mengelilingi sebuah bangunan raksasa dan akhirnya melihat daerah di mana entitas jahat ini bersembunyi. Itu adalah kuburan yang terbentang ke cakrawala. Ada batu abu-abu yang merupakan sisa-sisa batu nisan yang hancur. Ada lempengan yang hancur berserakan di mana-mana, dengan sebagian terkubur. Teks di batu nisan telah usang, membuat mereka tidak mungkin untuk dikencani. Kota raksasa yang bobrok itu memiliki kuburan yang ditinggalkan dengan entitas jahat yang bersembunyi di dalam kuburan kuno. Yi Yun merasa seluruh situasi mencurigakan. Apa yang terjadi di sini? Pada saat itu, Yi Yun terbang 1000 meter di atas kuburan. Meskipun dia ingin menyelidiki sepenuhnya daerah itu, dia tidak berani turun. Itu risiko yang terlalu besar. Jika entitas jahat secara kolektif membangunkan dan menuduhnya bersama-sama, dia mungkin ditelan utuh, bahkan tidak meninggalkan setetes darah. Tetapi jika dia pergi, lalu apa gunanya menuju kehancuran?
Yi Yun berada dalam dilema. Dia tahu dengan sangat jelas bahwa pilihan yang cerdas adalah pergi. Pada saat itu, tidak ada untungnya berada di sini, seperti yang dikatakan Dong Xiaowan. Hanya ada keanehan dan kutukan. Namun, Yi Yun memiliki perasaan mengganggu bahwa dia akan kehilangan sesuatu yang besar jika dia pergi sekarang. Yi Yun melayang di udara untuk waktu yang sangat lama sebelum dia mulai perlahan-lahan turun. Yi Yun turun satu demi satu dengan sangat hati-hati. Dia mengambil total 15 menit untuk membuatnya setengah jalan ke tanah. Namun, pada saat itu, Yi Yun menyaksikan sesuatu yang membuatnya khawatir. Dia melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri dengan tenang di depan sebuah makam kumuh di pemakaman berwarna abu-abu yang tak berujung. Dia tampak seperti berusia 20-an dan tidak memancarkan aura seorang ahli. Dalam hal itu, dia seperti gadis fana biasa, tetapi wataknya seperti seorang empyrean dari surga ke-9. Dia seperti anggrek yang mekar di gunung es, menyendiri dan mulia. Itu mencegah siapapun untuk berpikir mencemari dirinya. Siapa dia? Yi Yun merasakan pergolakan emosi. Dia telah dengan hati-hati mengamati seluruh kuburan untuk mencegah entitas jahat dari menyelinap padanya. Namun, dia belum melihat wanita ini. Wanita itu tampaknya muncul entah dari mana, tetapi sikapnya yang tenang dan damai membuatnya tampak seperti dia telah berdiri di sana selama ini, mengalami periode waktu yang sangat lama. Apakah dia hantu? Yi Yun berhenti turun dan menyaksikan wanita itu dengan penuh perhatian. Dia mengedarkan setiap bit Yuan Qi-nya. Bagi wanita berpakaian putih yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah kuburan yang dipenuhi entitas jahat, itu akan membuat siapapun kesulitan tetap tenang. Namun, watak perempuan itu adalah dunia lain, seperti Dewi Ilahi dari surga. Sepertinya dia tidak ada hubungannya dengan kelainan tanah. Kamu bisa turun. Entitas jahat di sini tidak akan membahayakan kamu. Aku juga tidak akan melukaimu. Wanita itu berbicara dengan lembut. Suaranya halus dan menyenangkan. Itu seperti sebuah lagu abadi yang datang dari surga, tapi dia menggunakan bahasa kuno yang tidak pernah didengar Yi Yun. Lebih anehnya, dia bisa memahami semua yang dikatakannya. Seolah-olah makna itu disampaikan kepadanya secara instan ketika suaranya mencapai benaknya. Yi Yun ragu-ragu sejenak. Setelah menghadapi situasi aneh seperti itu, siapapun yang rasional tidak akan mudah mempercayai kata-kata wanita itu. Namun, naluri Yi Yun memberitahunya bahwa wanita itu bukan entitas jahat. Itu ditunjukkan oleh aura dan proyeksi yang terlihat melalui visi energi Purple Crystal. Yi Yun menarik napas dalam-dalam saat dia mengepalkan pedang patah yang murni dan mendarat sekitar 100 kaki jauhnya dari wanita berpakaian putih. Wanita itu memiliki kilau samar keluar dari tubuhnya. Sepertinya dia memadatkan esensi cahaya bintang dan sinar bulan. Gaunnya seputih salju, dan sangat kontras dengan dunia kelabu di sekitarnya. Dengan demikian, meskipun dia berdiri di tengah-tengah pemakaman yang ditinggalkan, Yi Yun merasa bahwa dia berdiri mandiri dari dunia, seolah-olah dia berada dalam dimensi ruang-waktu alternatif. Wanita itu melirik Yi Yun dengan mata yang berseri-seri dengan cahaya ilahi yang tak terbatas. Begitu dia melihat Yi Yun, dia mengungkapkan tatapan bingung. Pada saat yang sama, suara yang jernih dan dingin memasuki telinga Yi Yun. Auramu, sepertinya familiar, akrab. Yi Yun yakin bahwa dia tidak tahu wanita misterius itu. Wanita itu dengan cepat tenang sekali lagi ketika dia dengan ringan berkata, itu hanya sedikit dari sesuatu yang familiar. Tapi kamu seharusnya tidak mengenalnya jadi jangan khawatir tentang itu. Kata-kata wanita itu membuat Yi Yun bingung dari awal sampai akhir. Namun, dia percaya bahwa tingkat kultivasi wanita di depannya tidak terduga. Tidak mungkin rasa keakrabannya dengan pria itu adalah kesalahan. Dari mana rasa keakraban itu berasal? Senior, aku bertanya-tanya siapa? Yi Yun menangkupkan tangannya dan bertanya. Wanita itu sepertinya bisa kembali kemanapun dia datang dengan angin kapan saja. Dia sepertinya bukan milik dunia ini. Yi Yun bahkan tidak tahu apakah dia manusia. Tidak perlu bagimu untuk tahu namaku, wanita berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya. Umurmu sekitar 60 tahun, namun kamu bisa merasakan rahasia yang tersembunyi di bawah kuburan ini, aku ingin tahu bagaimana caranya. Saat wanita berpakaian putih itu berbicara, hati Yi Yun berdetak kencang. Wanita itu berhasil menentukan usianya secara akurat dengan satu pandangan dan mengajukan pertanyaan tentang sesuatu yang dirahasiakannya. Yi Yun merasa wanita ini bisa melihat menembusnya. Tidak perlu bagimu untuk merasa gugup, aku tidak punya niat buruk terhadap kamu. Hanya saja sepertinya kamu memiliki beberapa pengalaman unik. Sebagai produk mereka, dan kerja keras kamu, kekuatan kamu tampaknya jauh melebihi prajurit lain di level kamu, kamu mengingatkan aku pada seseorang. Senior, siapa yang kamu bicarakan? Yi Yun menahan napas. Intuisi tajam wanita itu membuatnya gelisah, seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Seberapa kuat orang seperti itu? Yi Yun tiba-tiba menyadari bahwa ada terlalu banyak ahli yang tidak dia ketahui di dunia ini. Wilayah mereka jauh melebihi imajinasinya. Setelah mendengar pertanyaan Yi Yun, wanita berpakaian putih itu menghela nafas sedikit. Matanya tampak sangat jauh seolah-olah dia tenggelam dalam pikiran yang panjang. Seseorang yang aku kenal, kamu sangat mirip dengannya. Dia, Yi Yun sedikit mengernyit. Kata-kata wanita berpakaian putih itu penuh dengan misteri. Pada awalnya, dia merujuk pada dia dan sekarang itu adalah dia. Yi Yun benar-benar bingung siapa wanita berpakaian putih mungkin merujuk. Namaku adalah impian ilahi. Wanita putih berpakaian tiba-tiba memberi namanya sebelum dengan acuh tak acuh berbalik. Yi Yun terkejut sejenak. Dia awalnya berpikir bahwa dia tidak akan memberitahukan namanya, tetapi dia tiba-tiba memberikannya kepadanya. Impian ilahi. Dalam buku-buku kanonik yang telah dia baca, dia tidak ingat nama seperti itu. Senior, tolong tunggu. Yi Yun mengikuti wanita berpakaian putih. Senior, bisakah kau memberitahuku apa tempat ini? Dan apa yang terkubur di sini? Sejujurnya, seorang teman aku telah dirasuki oleh salah satu wajah hantu ini. Sekarang, apapun yang dia lakukan, dia tidak dapat membuat kemajuan dalam kultivasinya. Selanjutnya, hantu itu bahkan menggerogoti vitalitasnya, aku ingin tahu bagaimana kutukan dapat diselesaikan. Yi Yun merasakan bahwa wanita berpakaian putih akan pergi. Dia segera menanyakan semua pertanyaan di benaknya karena dia merasa bahwa jika tidak, dia akan kehilangan kesempatan. Oh, kamu di sini untuk menyelamatkan seorang teman. Wanita berpakaian putih itu terdiam sesaat ketika dia bertanya. Itulah salah satu alasannya. Ada juga keingintahuan untuk mencari tahu apa yang terjadi di sini, kata Yi Yun jujur.
Wanita berpakaian putih itu terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Sejarah berubah tak menentu. Waktu sudah cukup untuk menghapus banyak hal. Tanah tempat kamu berada sekarang, dulunya adalah kota yang dibangun oleh para budak ras kuno. Orang-orangmu menyebut ras kuno ini dewa leluhur. Dewa leluhur. Hati Yi Yun bergerak. Seperti apa bentuknya? Tubuh mereka tampaknya dibangun dari perunggu. Ketinggian mereka berkisar dari 50 km bahkan 500 atau 5.000 km. Mereka dapat menghancurkan tanah dan menghancurkan bintang-bintang. Memang, Yi Yun menyadari bahwa raksasa perunggu yang telah dia lihat sebelumnya adalah dewa leluhur. Kembali di Azurewood Great World, salah satu dari mereka telah disegel selama ratusan juta tahun. Itu adalah raksasa perunggu yang sangat lemah, tetapi bisa dengan mudah mengendalikan Rain Lord Felicitus, serta beberapa dewa ilahi yang kuat lainnya. Adegan itu tetap terukir dalam ingatan Yi Yun. Bahkan, kembali ke alam bawah sejak lama, Yi Yun telah mengunjungi istana pedang yang murni untuk kedua kalinya. Di sana dia mendengar roh pedang menyebut dewa leluhur. Roh pedang menceritakan tentang pembentukan alam semesta di mana 12 Empyrean Heavens berada, dan bagaimana Dao Surgawi dan dewa leluhur dilahirkan dari chaos. Sejarah mereka dalam 12 Empyrean Heavens terlalu padat untuk dibungkus dalam dongeng pendek. Dan dunia Tian Yuan adalah salah satu kapal yang menyegel raja para dewa leluhur. Hamba raksasa perunggu, lalu, wajah-wajah manusia yang tidur ini adalah pelayan raksasa perunggu. Mengapa mereka bisa hidup begitu lama? Jika mereka bangun, apakah itu akan menyebabkan bencana? Di dalam, Yi Yun tergulung. Dia terkejut menemukan kehancuran seperti di bawah Myriad Divine Territory. Jika puluhan ribu pelayan dibebaskan, akankah mereka menyebabkan pembantaian di Myriad Divine Territory? Perempuan berpakaian putih itu menggelengkan kepalanya dan berkata, para pelayan ini tidak sekuat yang kamu kira. Mereka hanya pelayan rendahan yang membangun kota dan makam untuk dewa leluhur. Alasan mengapa mereka dapat hidup begitu lama adalah karena mereka telah meninggalkan tubuh fisik mereka, hidup sebagai entitas spiritual. Kemudian, mereka menyegel tubuh spiritual mereka dalam es darah, membekukan keberadaan mereka dalam keadaan itu. Alasan mengapa temanmu tidak bisa berkultivasi adalah bahwa hamba iblis yang memiliki dia menguras Yuan Qi-nya dalam upaya untuk menggantikannya. Hamba iblis ini tidak menakutkan, kamu bisa berurusan dengan mereka sendirian. Bahkan jika puluhan ribu hamba iblis yang terkubur di sini akan melarikan diri, mereka tidak akan menyebabkan terlalu banyak kehebohan. Seseorang pasti akan muncul dan menghadapinya. Jika kamu ingin membantu temanmu, lakukanlah sendiri. Anggap itu sebagai bentuk pelatihan pengalaman. Ketika perempuan berpakaian putih mengatakan itu, tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi aliran cahaya yang lenyap. Senior, Yi Yun terkejut ketika dia menyaksikan aliran cahaya menghilang. Dia merasa agak sedih. Kekuatan wanita itu jauh melebihi imajinasinya. Dia sepertinya mengerti banyak rahasia dunia ini tetapi, sayangnya, dia pergi. Karena senior mengatakan bahwa aku bisa berurusan dengan hamba iblis ini, biarkan aku mencobanya. Yi Yun menenangkan hatinya ketika dia berbalik untuk melihat wajah manusia yang padat dan aneh. Memahami sesuatu sebelum memiliki kekuatan untuk bertindak tidak selalu merupakan hal yang baik. Bentuk dunia yang sebenarnya adalah sesuatu yang secara alami akan dia pahami begitu dia mencapai level yang cukup tinggi di mana dia bisa melihat semuanya dalam sekejap. Di depannya sekarang adalah para pelayan iblis. Yi Yun perlahan berjalan di sepanjang batas pemakaman besar saat dia mengamati situasi dengan wajah mengerikan. Wanita berpakaian putih itu mengatakan bahwa wajah-wajah mengerikan itu adalah tubuh spiritual yang telah meninggalkan tubuh fisik mereka. Yi Yun juga menemukan bahwa wajah mengerikan sedang disegel oleh balok es merah besar. Meskipun mereka memiliki penampilan yang mengerikan, mereka tidak memiliki semangat di dalamnya. Tidak diketahui berapa lama mereka berbaring dalam tidur. Hanya menonton tidak akan dilakukan, aku mungkin juga mengambil tindakan. Yi Yun memilih salah satu wajah di perbatasan dan mengarahkan pedang patah yang murni ke tanah. Dengan menyegel diri di dalam es darah, mereka telah membuat diri mereka menjadi sasaran empuk. Yi Yun berpikir pada dirinya sendiri. Tetapi pada saat itu, wajah mengerikan itu sepertinya merasakan bahaya, dan tiba-tiba membuka matanya. Daerah di sekitar mata wajah yang mengerikan itu adalah dua lubang hitam. Di dalamnya tampak dua wilayah kegelapan tak berujung. Seketika, sebuah lengkingan yang menusuk telinga bergema di benak Yi Yun ketika wajah mengerikan itu lolos dari es darah dan menerkam Yi Yun. Murid Yi Yun mengerut. Benar-benar entitas iblis yang ganas. Yuan Qi-nya melonjak ketika ledakan niat membunuh tiba-tiba bangkit dalam dirinya. Pada saat yang sama, wajah mengerikan itu tepat di depan Yi Yun. Wajah mengerikan itu anehnya cepat. Itu akan membuat siapapun lengah, terutama mengingat bagaimana kebanyakan orang tidak bisa melihatnya tanpa kristal ungu. Namun, yang benar-benar mengejutkan Yi Yun adalah bahwa wajahnya tidak menyerang. Meskipun datang tepat di depannya, wajah mengerikan tiba-tiba menjerit tajam dan mundur sebelum dia bahkan bisa menebasnya. Dari jeritan tajam wajah mengerikan itu, Yi Yun bisa merasakan bahwa ia takut akan sesuatu. Mungkinkah takut padanya? Mustahil. Jika demikian, tidak akan mengambil inisiatif untuk melompat kepadanya. Wajah mengerikan dengan gelisah menjauhkan diri dari Yi Yun sebelum berbalik untuk melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri? Yi Yun menatap wajah mengerikan saat ia menebas dari jauh. Pedang pasif 3 kaki, pedang waktu. Sinar pedang langsung menutup celah antara Yi Yun dan wajah mengerikan, secara brutal memukul wajah. Balok pedang yang murni Yi Yun adalah kutukan dari entitas yin jahat. Wajah mengerikan itu hanya tubuh spiritual jadi, setelah dipukul oleh sinar pedang, langsung meleleh seperti es atau salju yang terpapar api. Yi Yun tidak membuang waktu dalam menutup celah. Wajah mengerikan masih berusaha untuk melarikan diri, tetapi Yi Yun menggunakan hukum dimensi spasial untuk membuat kandang kecil untuk menjebaknya. Setelah melihat Yi Yun begitu dekat, ketakutan di wajah mengerikan berubah lebih jelas. Tubuh spiritualnya bergerak tak menentu seolah takut bahkan melihat Yi Yun. Apakah kamu takut dengan kristal ungu? Yi Yun mengingat kembali ketika dia menyelidiki roh jahat di dalam tubuh Dong Xiaowan, itu juga sudah sangat mewaspadai dirinya. Itu hampir membunuh Dong Xiaowan tetapi, karena dia, itu memasuki remisi. Saat Yi Yun merenungkan ide itu, dia tiba-tiba merasakan pohon ilahi kayu azure di dalam tubuhnya memancarkan aura tebal dan bersemangat. Seolah-olah itu telah melihat sesuatu dan menari dalam sukacita. Yi Yun terhubung ke pohon ilahi kayu azure melalui jiwanya. Dia merasakan bahwa pohon Divine Azure Wood merindukan hamba iblis di depannya. Mungkinkah, jantung Yi Yun bergerak. Dia akhirnya tahu apa yang ditakuti oleh wajah mengerikan itu.
Menurut perempuan berpakaian putih, wajah-wajah mengerikan itu adalah hamba iblis dari raksasa perunggu, juga dikenal sebagai dewa leluhur. Adapun pohon ilahi kayu Azure, itu adalah pohon ilahi tertinggi yang bisa menyegel dewa leluhur. Kembali di dunia besar Azurewood, pohon Divine Azurewood telah menekan raksasa perunggu selama ratusan juta tahun. Meskipun pada akhirnya membebaskan diri, itu akhirnya ditekan sekali lagi oleh pohon ilahi kayu Azure yang dibangunkan. Sekarang, benih Azurewood Divine Tree ada di dalam dirinya. Jika tuan hamba iblis itu bisa disegel, itu wajar bahwa ia akan takut menderita nasib yang sama. Pohon ilahi kayu Azure adalah musuh mereka. Yi Yun memandang wajah mengerikan di kandang spasial. Itu membanting sekitar, dilanda teror. Saat dia merasakan keinginan pohon ilahi kayu Azure di dalam tubuhnya, dia berusaha melepaskan batasan jiwa yang dia tempatkan pada pohon ilahi kayu Azure. Seketika, hantu pohon ilahi muncul di belakang Yi Yun. Wah, sinar cahaya biru ditembakkan. Itu adalah daun hijau yang membungkus dirinya di sekitar wajah yang mengerikan saat wajah mengeluarkan lolongan menyedihkan. Setelah itu, meledak, berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang diserap oleh pohon ilahi. Wajah mengerikan menghilang dan daun pohon Azurewood Divine muncul berubah sedikit lebih luser. Ini adalah, Yi Yun terkejut dengan pergantian peristiwa ini. Meskipun dia tahu bahwa pohon Divine Azurewood mampu menahan raksasa perunggu, dia tidak pernah berharap bahwa pohon Divine Azurewood secara langsung dapat mengurangi hamba raksasa perunggu menjadi Yuan Qi sebelum sepenuhnya menyerapnya. Asal macam apa yang dimiliki pohon Divine Azurewood? Yi Yun menduga bahwa wanita misterius dengan 9 transformasi Red Lotus di dahinya mungkin telah mentransplantasikan pohon ilahi dari tanah primitif tertentu. Itu adalah musuh bebuyutan perunggu dan para pelayan mereka secara alami. Bahkan Purple Crystal, yang melambangkan dao besar, tidak dapat menyerap energi yang memiliki kehidupan. Adapun pohon ilahi kayu Azure, tampaknya tidak memiliki batasan seperti itu ketika datang ke raksasa perunggu. Yi Yun mempelajari pohon Divine Azurewood di dalam dantiannya. Itu sudah tumbuh dari kecambah menjadi pohon kecil. Tingginya sekitar 20 kaki, dan di daunnya terukir pola grid dao. Itu tampak subur, hijau, dan penuh semangat. Yi Yun membelai dagunya. Dia tidak bisa tidak mempertimbangkan gagasan bahwa, karena pohon ilahi kayu Azure mampu menyerap hamba iblis, adalah mungkin baginya untuk menyerap setiap hamba iblis yang berkumpul di sana dengan bersih. Menurut apa yang dikatakan ilahi senior ilahi, tanah di mana hamba setan tidur tidak mengesankan. Namun, kehadiran mereka di sana masih merupakan ancaman tersembunyi ke surga Dewa Empyrean. Jika para pelayan iblis dilepaskan ke dunia, itu akan menyebabkan malapetaka, jika bukan kehancuran total seluruh kehidupan. Selain itu, hamba iblis ini sangat bergizi untuk pohon ilahi kayu Azure. Menyerap mereka dapat meningkatkan pertumbuhannya. Kembali ketika Yi Yun menerobos ke alam manifestasi Dao, 4 buah Dao 9 daunnya digantung dari pohon ilahi kayu Azure. Setelah ia menerobos ke ranah Dao Palace-nya yang bernilai 9 telah menyatu dengan pohon Divine Wood Azure. Melihat seperti itu, pertumbuhan pohon ilahi kayu Azure secara langsung terkait dengan ranah kultivasi Yi Yun. Setelah mengambil keputusan, Yi Yun membidik makam kumuh lainnya. Dengan satu serangan, dia merobek kuburan dan melihat es darah terkubur di dalam. Takik di kristal es merah telah diiris terbuka oleh pedang patah yang murni tetapi tidak ada di dalam kristal es. Itu adalah peti mati kristal es yang kosong. Yi Yun sedikit mengernyit saat dia membuka beberapa kuburan lagi, yang semuanya kosong. Kembali ketika Dong Xiaowan datang ke sini dengan sekte Jade Wave, dia telah dirasuki oleh hamba setan. Namun, dari penampilannya, itu bukan satu-satunya hamba iblis yang terbangun pada hari itu. Mungkin ada hamba iblis lain yang telah membangunkan dan meninggalkan kehancuran kuno. Ketika dia menyadari hal ini, hati Yi Yun berdenyut. Hamba iblis ini tidak akan menyebabkan bencana segera setelah mereka melarikan diri, tetapi mereka pasti akan melarikan diri. Bahkan sekarang, mereka perlahan-lahan bangkit dari tidur mereka. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak hamba iblis akan memulihkan kekuatan mereka dan mendatangkan malapetaka di dunia luar. Itu hanya akan mengeja masalah ketika itu terjadi. Aku harus membunuh mereka sebelum mereka memulihkan kekuatan mereka. Yi Yun membuka kuburan dan menemukan hamba iblis. Setelah merasakan penampilan Yi Yun, hamba iblis itu berteriak dengan keras tetapi sebelum ia bisa melakukan hal lain, itu disegel di dalam kandang spasial Yi Yun. Pohon ilahi kayu Azure muncul di belakang Yi Yun dan langsung mengurangi hamba iblis menjadi Yuan Qi untuk diserap. Semua energi yang telah terkumpul selama bertahun-tahun dengan cepat diubah menjadi nutrisi untuk pohon Divine Wood Azure. Berikutnya, mata Yi Yun berbinar. Seekor beruang sengit dihibernasi dapat dibunuh oleh manusia, apalagi Yi Yun yang memiliki pohon ilahi kayu Azure. Dia adalah musuh iblis-iblis. Membunuh mereka tidak mengambil apapun darinya. Secara bertahap, Yi Yun merasakan bahwa energi yang tersimpan di dalam pohon ilahi kayu Azure meningkat. Perlahan-lahan tumbuh lebih tinggi karena daunnya menjadi lebih mewah. Namun, setelah dia menyerap lebih dari 100 pelayan iblis untuk pohon ilahi kayu Azure, Yi Yun tiba-tiba merasakan perasaan yang tidak menyenangkan. Dia mengambil sedikit langkah mundur dan, pada saat itu, badai hitam bergerak di depannya. Dalam penglihatan energinya, dia bisa melihat para pelayan iblis membuka mata mereka satu demi satu, menembakkan sinar cahaya merah gelap. Peti mati es merah di bawah tanah meledak secara berurutan ketika hamba iblis bergegas keluar dari kandang es darah mereka. Memiliki tidur mereka terganggu membuat mereka sangat marah. Mereka ingin melahap semua yang ada di sekitar mereka. Oh tidak, hati Yi Yun tenggelam. Pada akhirnya, dialah yang berhasil membangkitkan roh-roh jahat yang sedang tidur. Sekarang, 20 hingga 30 ribu hamba iblis bangkit dari tanah. Bahkan dengan pohon ilahi kayu Azure, dia tidak dapat menaklukkan sejumlah besar pelayan iblis. Untungnya, Yi Yun bisa merasakan melalui penglihatan energinya bahwa pelayan iblis di depannya hanya berjumlah besar. Karena mereka baru saja dibangunkan dengan paksa, mereka seperti bayi prematur. Mereka sangat lemah dan tidak menimbulkan ancaman. Selanjutnya, setelah salah satu pelayan iblis menemukan Yi Yun, mereka menjadi sangat khawatir padanya. Tak satu pun dari mereka yang berani benar-benar menyerangnya. Dengan pedang yang patah murni di tangannya, dia melihat petak hitam pelayan iblis. Dia sepenuhnya fokus dan waspada. Dia menduga bahwa para pelayan iblis akhirnya akan menyerang bersama. Ketika itu terjadi, dia akan berada dalam bahaya. Begitu dia terlalu kewalahan untuk melawan, dia akan dimakan habis oleh puluhan ribu hamba iblis.
Mengaum. Pada saat itu, seorang pelayan iblis meraung. Itu beberapa kali lebih besar dari hamba iblis lainnya. Warnanya lebih dalam dan mudah untuk mengatakan bahwa itu adalah salah satu hamba iblis yang lebih kuat. Yi Yun menyaksikan saat tubuh hamba iblis yang kuat berkilau dengan cahaya yang kuat. Dia percaya bahwa itu akan menyebabkan tuduhan untuk menyerangnya, tetapi tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan Yi Yun terjadi. Pelayan iblis tiba-tiba berbalik dan menggigit pelayan iblis lain yang jauh lebih lemah dari itu. Dengan cepat memakan sesamanya. Apa? Yi Yun lebih dari sedikit terkejut. Dengan hamba iblis yang kuat memimpin, hamba iblis lainnya mulai melakukan pembantaian. Hamba iblis yang lebih kuat melahap budak iblis yang lebih lemah. Tidak ada hamba iblis yang lebih lemah yang melakukan perlawanan berarti, seolah-olah mereka pasrah untuk dilahap. Adapun hamba iblis yang memakan jenis mereka, mereka menjadi lebih kuat. Segera, puluhan ribu hamba iblis dikurangi menjadi 8 hingga 9 ribu. Setelah melihat ini, Yi Yun akhirnya menyadari bahwa ini adalah cara bagi hamba iblis untuk dengan cepat mengumpulkan kekuatan. Karena kehadirannya, hamba iblis ini tidak punya pilihan selain bangun lebih awal. Hanya dengan melahap jenis mereka sendiri mereka bisa menebus kehilangan. Mati. Bagaimana Yi Yun memungkinkan mereka untuk terus meningkatkan kekuatan? Dengan raungan panjang, pedang yang murni patah di tangannya menyala dengan api yang seolah-olah matahari muncul entah dari mana di dunia bawah tanah yang sedingin es. Pada saat yang sama, dia benar-benar menanamkan kekuatan pohon ilahi kayu azure ke pedangnya. Menebas dengan pedangnya, kekuatan pohon ilahi dan kekuatan yang murni melonjak maju. Hamba iblis dibakar bersih dari manapun sinar pedang lewat. Mereka segera mencair. Para pelayan iblis menjerit keras ketika mereka berusaha melarikan diri. Pada saat itu, gambar hantu pohon Azure Wood Divine muncul di belakangnya. Dia menyerbu ke pelayan iblis dan mulai pembantaiannya. Urat pohon ilahi kayu Azure melesat ke segala arah seperti cambuk hijau. Dimanapun cambuk menyerang, para pelayan iblis terbelah dan meledak menjadi hujan cahaya. Cahaya itu diserap oleh pohon ilahi kayu Azure, membuat uratnya terlihat lebih gemilang. 1175. Aura Yi Yun menjadi lebih kaya semakin lama dia bertarung. Dia mulai menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan kekuatan pohon ilahi kayu Azure. Dengan itu, dia praktis tak terkalahkan di sini. Terutama karena hamba iblis tidak memiliki tubuh fisik, pohon ilahi kayu Azure seperti harimau dalam kawanan domba. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Peng peng peng. Sebagian besar budak iblis dibunuh oleh Yi Yun. Pada saat yang sama, Yi Yun menggunakan hukum dimensi spasial untuk mendistorsi ruang dan memenjarakan kelompok besar pelayan iblis lainnya. Namun, beberapa telah lolos dari pengekangan Yi Yun dan mulai melarikan diri dari kehancuran. Sial, Yi Yun mengerutkan kening. Dia tahu bahwa meskipun para pelayan iblis sangat lemah dan mudah dihancurkan oleh pohon ilahi kayu Azure, mereka sangat sulit untuk ditangani begitu mereka keluar dari kehancuran. Beberapa orang bahkan bisa melihat pelayan iblis tanpa visi energi Purple Crystal. Dan bahkan jika mereka bisa melihat mereka, mereka masih akan kesulitan berurusan dengan mereka karena mereka dapat memiliki tubuh orang lain. Tubuh spiritual sendiri tidak terlalu kuat, tetapi jika mereka memiliki seorang prajurit, kekuatan mereka akan meningkat 100 kali lipat. Tidak peduli seberapa kuat Yi Yun, dia tidak bisa menahan sepasukan hamba iblis yang berjumlah ribuan. Pada saat kandang spasial ditutup sepenuhnya, lebih dari setengah hamba iblis telah keluar dari kehancuran. Pada saat itu, di luar puing-puing, para penjaga dari Jade Wave Sekte menjaga pos mereka. Karena fluktuasi Yuan Qi dari sebelumnya, mereka masih sangat tegang. Tempat ini terlalu aneh. Tinggal di sini hanya membuatku merasa tidak nyaman. Sayangnya, kamu dan aku harus menjaga tempat ini. Jika seseorang benar-benar melakukan pelanggaran, mereka mungkin akan mati ketakutan. Para penjaga melihat ke arah reruntuhan ketika mereka merasakan hawa dingin membasahi punggung mereka. Tiba-tiba, mereka merasakan hembusan angin dingin yang kuat ke arah mereka. Itu membuat tulang mereka gemetar. Apa masalahnya? Salah satu penjaga tertiup ke udara oleh badai dingin dan menabrak dinding. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah semua kehidupan telah tersedot darinya. Sepertinya dia akan segera mati. Dan pada saat itu, cahaya gemerlap keluar dari segel reruntuhan ketika meledak terpisah. Keluar seorang pemuda yang tertutupi cahaya biru. Wajahnya adalah sebuah misteri, dan ketika dia mengangkat tangannya, sinar pedang hijau muncul. Sinar pedang melintas di pipi penjaga, seolah menembus sesuatu. Segera setelah itu, penjaga itu mendengar apa yang tampak seperti tangisan memilukan. Suara itu tampak lenyap seolah dikeluarkan dari jurang neraka. Itu membuatnya gemetar ketakutan. Bam! Penjaga itu membanting keras ke tanah. Dia menyadari punggungnya benar-benar basah oleh keringat dingin. Meskipun dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi, dia yakin bahwa dia memiliki sikat dengan kematian. Dia telah diselamatkan oleh sinar pedang hijau itu, tetapi siapakah pemuda itu? Mengapa dia berjalan keluar dari pengekang yang menyegel kehancuran kuno? Matanya melebar ketika dia menatap pemuda itu, mencoba yang terbaik untuk melihat fitur wajahnya. Namun, tampaknya ada pola dao padat yang menutupi dirinya yang menghalangi wajahnya. Semakin penjaga mencoba, semakin dia tidak bisa melihat apapun. Informasikan Master Sekte kamu untuk mengevakuasi seluruh Sekte Jade Wave atau bencana akan menimpa Sekte. Suara pemuda itu terdengar di telinga penjaga. Itu mengejutkan penjaga itu. Seluruh Sekte Jade Wave harus mengungsi atau bencana akan menimpanya. Meskipun dia tahu bahwa pemuda misterius itu tangguh, akankah Master Sekte percaya kata-kata orang asing ini? Saat dia hendak bertanya lebih lanjut, pemuda itu berubah menjadi aliran cahaya biru. Dalam sekejap mata, dia telah melintasi lembah 100.000 kaki dan menghilang. Apa yang harus aku lakukan? Selain dari penjaga yang dikirim terbang, penjaga lainnya merasa dingin dan lembab. Mereka memiliki kecurigaan kecil bahwa angin dingin bisa menjadi pelarian dari hal-hal terkutuk dari dalam kehancuran. Adapun pemuda misterius, siapa dia? Bagaimanapun, Master Sekte harus diberitahu tentang masalah ini. Sejak Dong Xiaowan pergi bersama Yi Yun, Master Sekte Jade Wave Sekte Dong Shaoxing tidak meninggalkan tempat Sekte Jade Wave. Meskipun dia mempercayai Yi Yun, dia masih merindukan putrinya. Hari-hari ini, dia meributkan karunia di kepala Yi Yun. Dia sangat khawatir untuk Yi Yun karena Paviliun Abadi Myriad bersedia membayar harga yang besar untuk memburunya. Berita itu telah menyebar ke seluruh wilayah ilahi yang melimpah dan bahkan ke beberapa wilayah dewa di sekitarnya. Bahkan 4 supremasi dari Myriad Immortal Pavilion telah dipanggil.
Namun, seolah-olah Yi Yun menghilang ke udara. Satu-satunya pilihan Dong Xiaoxing adalah menunggu. Sayangnya, sebelum dia berhasil menerima berita apapun tentang Yi Yun, dia menerima laporan dari bawahannya bahwa sesuatu telah terjadi dalam kehancuran kuno di tambang batu dunia. Seorang pemuda misterius yang ditutupi cahaya biru. Roh jahat yang terbangun. Seperti apa pemuda itu? Dong Xiaoxing dengan penuh semangat bertanya. Aku tidak bisa mengatakannya. Para penjaga menggelengkan kepala mereka. Ada cahaya dan hukum menghalangi dia. Kami tidak bisa melihat apa-apa. Begitukah? Banyak pikiran langsung terlintas di benak Dong Xiaoxing. Seorang pemuda dengan kekuatan yang sangat besar kebetulan muncul oleh kehancuran kuno. Orang pertama yang dipikirkan Dong Xiaoxing adalah Yi Yun. Mungkinkah Yi Yun mengetahui lokasi reruntuhan kuno dari putrinya dan pergi untuk menyelidiki? Setelah menyadari itu, Dong Xiaoxing menarik napas dalam-dalam. Yi Yun benar-benar berbakat dan berani. Tanah terkutuk yang aneh dan tanpa imbalan itu ada di suatu tempat yang orang akan hindari dalam ketakutan, namun dia berinisiatif untuk menyelidikinya. Terlepas apakah itu Yi Yun atau bukan, Dong Xiaoxing memutuskan untuk merahasiakan masalah ini. Jika Myriad Immortal Pavilion tahu tentang itu akan merepotkan. Dengarkan, berita tentang kejadian hari ini, terutama yang berkaitan dengan pemuda misterius itu, harus menjadi rahasia tersumpah. Siapapun yang memberitahu akan ditangani sesuai dengan aturan sekte, mati. Segera buat kontrak jiwa. Juga, segera beritahu semua orang di sekte Jade Wave bahwa kita meninggalkan daerah ini. Apakah kita benar-benar bergerak? Para penjaga tercengang. Mereka berpikir bahwa ketua sekte tidak akan mempercayai peringatan misterius itu. Setelah semua, sekte Jade Wave telah lama mengakar di tanah ini. Ini adalah akar mereka, jadi bagaimana mereka bisa bergerak dengan mudah? Namun, Dong Xiaoxing membuat keputusan berat ini dalam beberapa detik. Semangat master sekte itu memang besar. Pada saat Dong Xiaoxing membuat keputusan, ribuan mil jauhnya dari sekte Jade Wave, Yi Yun masih mengejar para pelayan iblis dengan pedang patah yang murni di tangan. Sementara hamba iblis ini melarikan diri dari Yi Yun, mereka terus menyebar. Namun, kumpulan inti tetap terkelompok bersama. Mereka sangat cepat sehingga Yi Yun gagal menutup celah. Namun, semakin lama dia mengejar mereka, semakin alis Yi Yun berkerut. Dia akan segera harus menyerah dalam pengejarannya. Bukan karena dia tidak bisa berurusan dengan hamba iblis, tetapi karena mereka menuju ke kota Myriad. Myriad City dilarang terbang, tapi itu tidak masalah bagi para pelayan iblis. Bahkan supremasi tidak akan mendeteksi mereka. Namun, jika Yi Yun terbang, dia pasti akan dihentikan. Selain itu, Myriad City adalah rumah bagi paviliun abadi Myriad. Yi Yun telah sangat menyinggung paviliun abadi Myriad, jadi memasuki kota Myriad akan berjalan ke dalam perangkap. Setelah memikirkan ini, Yi Yun secara bertahap melambat. Dia menyerah mengejar para iblis karena dia tidak punya pilihan. Hanya masalah waktu sebelum hamba iblis akhirnya melarikan diri. Dia telah memaksa mereka untuk melarikan diri dengan terburu-buru dan telah sangat mengurangi jumlah mereka. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Sedangkan sisanya, itu akan tergantung pada Myriad City. Dia tidak bisa terus terlibat dalam masalah ini. Myriad City tidak memiliki jam malam dan prajurit tidak perlu banyak tidur. Jadi, baik siang atau malam, Myriad City selalu sibuk dengan aktivitas. Obrolan yang meriah dapat terdengar setiap saat, terutama di inti kota Myriad. Pada saat itu, satu toko di wilayah inti kota sedang direnovasi. Plakat aslinya telah dilepas dan dibuang ke tanah. Di atasnya ada 3 kata, Yun Xin Love. Seorang pemuda berpakaian warna-warni yang memegang pedang sedang menginjak karakter Yun dengan satu kaki saat ia meludahi plakat. Pindahkan semuanya. Tinggalkan hal-hal yang berguna di belakang dan hancurkan sampah. Pemuda itu berkata dengan lesu. Lebih dari selusin murid Myriad Immortal Pavilion sudah mencari-cari melalui Yun Xin Love. Mereka telah mengambil semua ramuan biasa dan tulang fei. Adapun renovasi yang dimiliki toko itu, mereka hancur total. Mereka berencana untuk mengulangi interior untuk memberikan tampilan baru. Myriad Immortal Pavilion tidak membuang waktu untuk membeli Yun Xin Love. Pemuda berpakaian warna-warni adalah orang yang ditugaskan oleh Myriad Immortal Pavilion kepada manusia Yun Xin Love. Di Myriad City, menjadi manajer umum sebuah toko di distrik inti kota adalah pekerjaan yang cukup hebat. Gaji tahunan adalah jumlah uang yang cukup besar. Dengan kekayaan seperti itu, ia dapat dengan mudah memperoleh sumber daya budidaya, yang berarti tingkat budidayanya akan meningkat dengan cepat. Kesempatan besar seperti itu hanya bisa diberikan kepada murid inti. Pemuda yang berpakaian penuh warna itu memang adalah murid inti dari Myriad Immortal Pavilion, Si Xiaoyu. Sejak Si Yuseng mengalami lumpuh oleh Yi Yun, statusnya sebagai penerus Pavilion Lord secara alami hilang. Si Yuseng sangat sedih, mengunci dirinya di kamar sepanjang hari. Dia tidak makan atau minum, juga tidak akan bertemu siapapun. Kemudian lagi, bahkan jika Si Yuseng ingin bertemu siapapun, dia mungkin tidak akan diberi kesempatan. Orang-orang pragmatis. Ketika dia masih tinggi dan perkasa, banyak orang akan jatuh sendiri untuk mendapat kesempatan bertemu dengannya. Tetapi dengan dia sekarang yang cacat, mereka memperlakukannya dengan cemoohan. Si Xiaoyu sebenarnya agak senang tentang ini. Dia sudah lama iri pada Si Yuseng, dan sekarang setelah Si Yuseng lumpuh, kemungkinan dia menjadi penerus Myriad Immortal Pavilion telah meningkat sedikit. Itu adalah kesempatan yang sangat langka. Hahaha, kakak Xiaoyu, semoga sukses dalam bisnismu. Pada saat itu, Zhou Baifeng berjalan sambil tersenyum. Di sebelahnya adalah tamunya yang terhormat, Zhang Ziyuan. Sekarang Yi Yun sedang diburu oleh Myriad Immortal Pavilion, Zhou Baifeng sangat bersedia untuk bersantai dengan aman sementara yang lain bertarung. Dia merindukan Yi Yun dibunuh oleh Myriad Immortal Pavilion. Semoga, meskipun tokonya agak kecil dan tidak menghalangi, toko itu lumayan. Si Xiaoyu menjawab dengan acuh tak acuh. Hahaha, Zhou Baifeng tertawa keras, kakak Xiaoyu, kamu pasti bercanda. Untuk toko yang lebih besar dari ini atau memiliki lokasi yang lebih baik, itu haruslah klinik pemberian obat surga atau pavilion abadi obat. Toko yang begitu baik sekarang telah diberikan kepada kamu oleh Myriad Immortal Pavilion. Jumlah yang kamu hasilkan tahun ini akan mengejutkan. Bagaimana para tetua tidak tahu itu? Mereka secara diam-diam menyetujui hal ini, yang berarti bahwa mereka mempertimbangkan untuk merawatmu untuk menjadi penerus Pavilion Lord. Seperti yang dikatakan Zhou Baifeng, dia mengungkapkan senyum yang mengandung makna. Sekarang setelah ada lowongan untuk peran penerus, banyak orang mengincar tempat itu.
Si Xiaoyu memang mampu mendapatkannya. Si Xiaoyu menyukai apa yang dikatakan Zhou Baifeng. Dia berkata, jika aku bisa menangkap Yi Yun, status aku sebagai penerus Pavilion Lord akan diamankan. Namun, sama sekali belum ada berita tentang Yi Yun. Yi Yun adalah musuh bebuyutan ke Myriad Immortal Pavilion. Bakatnya sangat fenomenal dan akan menyebabkan masalah tanpa akhir jika dia dibiarkan sendirian. Berbicara tentang Yi Yun, tujuanku identik dengan saudara Xiaoyu. Aku benci bajingan kecil itu juga. Sebenarnya, aku punya ide yang mungkin bisa memancing keparat kecil itu keluar. Oh, ceritakan tentang hal itu. Si Xiaoyu tertarik. Saudara Xiaoyu, aku ada di sana ketika Yi Yun melarikan diri. Aku perhatikan bahwa, sebelum dia pergi, dia menatap mata Lord City Qin dan sepertinya mengirimkan suaranya kepadanya. Selama beberapa hari terakhir, City Lord Qin terus-menerus mencari sesuatu. Oh, apa yang dia cari? Root Returning Soul. Dugaan aku adalah bahwa Soul Returning Root adalah apa yang diinginkan Yi Yun. Bagaimana dendamnya dengan Zuokyu Haoyu dimulai? Itu bermula ketika dia pergi ke klinik pengobatan surga yang diberikan untuk membeli relik pemulihan jiwa tetapi akhirnya dihambat oleh Zuokyu Haoyu. Aku telah melihat masalah ini. Kembali ketika Yi Yun ingin membeli relik pemulihan jiwa, ia meminjam Myriad Runes dari City Lord Qin. Di klinik obat peninggalan surga, ia mengalami penghinaan Zuokyu Haoyu tanpa insiden. Tapi kita berdua tahu bahwa bajingan kecil bukanlah seseorang yang tahan penghinaan. Jadi mengapa dia menahan amarahnya saat itu? Pasti relik pemulihan jiwa sangat penting baginya. Kemudian, dia tidak bisa mentolerir perawatan yang diberikan kepadanya dan akhirnya mengungkapkan sifat aslinya sebelum pergi. Akhirnya, dia gagal mendapatkan relik pemulihan jiwa. Tetapi jika itu sangat penting, lalu bagaimana ia bisa melepaskan masalah itu? Aku pikir itu tidak mungkin. Mungkin, ini menghasilkan situasi di mana dia masih membutuhkan Soul Returning Root untuk memperbaiki masalahnya. Jadi, jika kita dapat menemukan root pengembalian jiwa, maka mungkin kita bisa memancing Pang itu keluar. Setelah Zhou Baifeng mengutarakan asumsinya, si Xiaoyu terdiam. Analisis Zhou Baifeng memang sangat mungkin. Jika itu yang terjadi, maka Pavilion Abadi Myriad dapat secara terbuka memasang root pengembalian jiwa untuk dijual, dan Yi Yun mungkin mengambil risiko untuk membelinya. Mereka kemudian akan dapat menemukan Yi Yun. Meskipun metode ini tidak dijamin berhasil, itu lebih baik daripada tersandung seperti lalat tanpa kepala. Baik, aku akan melakukannya. Brother Baifeng, jika rencana ini berhasil mengeluarkan bajingan kecil itu, aku pasti akan mengingat bantuanmu. Mata si Xiaoyu berbinar. Hahaha, saudara Xiaoyu, tidak perlu untuk itu, aku juga ingin Pang itu mati. Tujuan kami sama. Zhou Baifeng tertawa terbahak-bahak. Jika Yi Yun benar-benar ditangkap melalui metode seperti itu, ia bisa menyelesaikan dendamnya dan juga berteman dengan si Xiaoyu. Jika rencananya juga mengakibatkan si Xiaoyu diangkat ke posisi penerus Myriad Immortal Pavilion, itu akan menjadi anugerah tambahan. Tepat saat Zhou Baifeng hendak tertawa riang, dia tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Oh, kenapa tiba-tiba jadi dingin? Tanpa alasan yang jelas, Zhou Baifeng merasakan hawa dingin di punggungnya. Rasanya seperti angin dingin bertiup melewatinya. Rasanya seperti angin dingin. Si Xiaoyu sedikit mengernyit juga. Rupanya ada embusan angin dingin yang sepertinya menjangkau jauh ke tulangnya. Namun, keduanya melihat sekeliling dan tidak melihat ada yang aneh. Mereka benar-benar bingung. Mungkin itu hanya embusan angin. Ini adalah distrik inti dari Myriad City. Ada banyak ahli di sini. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang mampu bersembunyi dari persepsi begitu banyak orang? Kami berdua sama sekali tidak khawatir. Hahaha, itu benar. Lalu, saudara Xiaoyu, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Mengenai masalah root pengembalian jiwa, harap perhatikan baik-baik. Tentu saja, meskipun root pengembalian jiwa sulit didapat, bukan tidak mungkin jika Myriad Immortal Pavilion aku mencarinya. Si Xiaoyu sangat percaya diri. Pavilion Abadi Myriad adalah salah satu mitra dagang inti dari surga yang Dewa Empyrean. Myriad Immortal Pavilion juga merupakan faksi hebat, jadi tidak sulit baginya untuk menemukan satu item. Setelah si Xiaoyu dan Zhou Baifeng saling berpamitan, yang pertama melaporkan masalah tersebut ke Circle of Elders. Yi Yun adalah penyakit mematikan bagi Myriad Immortal Pavilion. Meskipun mencari ramuan roh langka seperti Soul Returning Root akan menjadi pekerjaan yang mahal, Circle of Elders setuju untuk itu. Perintah itu dikirim ke semua cabang Myriad Immortal Pavilion mencari dan segera membeli Soul Returning Root. Setelah meninggalkan pengejaran terhadap para pelayan iblis, Yi Yun langsung kembali ke lembah gunung di tepi danau. Tuan sudah kembali. Seru Ruer dengan gembira ketika dia melihat sosok Yi Yun tiba-tiba muncul di pavilion. Dong Xiaowan buru-buru keluar dari rumah. Tuan muda, mengapa kamu kembali begitu cepat? Agar Yi Yun kembali begitu cepat, itu mungkin karena dia telah memperhatikan keanehan reruntuhan kuno dan merasakan bahayanya. Senang kamu kembali. Ru dan aku khawatir untuk kamu, kata Dong Xiaowan. Adapun apakah Yi Yun bisa mengumpulkan informasi yang bermakna dari penyelidikan singkat itu tidak begitu penting. Yi Yun tersenyum sedikit dan berkata, aku telah menemukan cara untuk menyelesaikan kutukan kehancuran kuno, aku akan memasuki pengasingan selama beberapa hari. Xiaowan, bersiaplah untuk itu. Begitu aku keluar dari pengasingan, aku akan membantu menyingkirkan kamu dari masalah kamu untuk selamanya. Dengan mengatakan itu, Yi Yun berjalan kembali ke rumah. Dong Xiaowan dibiarkan berdiri dengan linglung. Matanya yang indah dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Yi Yun telah berbicara begitu acuh tak acuh, tetapi mengirimkan guncangan dalam dirinya. Tidak hanya Yi Yun sepenuhnya menyelidiki kehancuran kuno, dia juga menemukan solusi untuk kutukan dalam waktu yang singkat. Dan juga, Xiaowan, selamat kamu akhirnya dapat disembuhkan. Terima kasih untuk Tuan, kata Ruer sambil dengan gembira meraih tangan Dong Xiaowan. Dong Xiaowan masih tampak seperti sedang bermimpi. Masih dengan linglung, dia mengangguk ketika sudut mulutnya perlahan naik menjadi senyum. Itu benar, aku masih bertanya-tanya apakah aku salah dengar. Setelah kembali ke kamarnya, Yi Yun duduk di tempat tidur bambu dan mempelajari pohon ilahi kayu azure di dalam dirinya. Setelah menyerap sejumlah besar pelayan iblis di reruntuhan kuno, dia masih memiliki sejumlah besar energi di dalam dirinya yang belum sepenuhnya dicerna oleh pohon Divine Wood Azure. Adapun energi hamba iblis yang diserap pohon ilahi kayu azure, itu menjadi lebih enak sebagai hasilnya. Itu tumbuh dengan kecepatan yang jelas. Pertumbuhan pohon ilahi Azure Wood terhubung dengan pertumbuhan Yi Yun. Saat dia merasakan vitalitas bersemangat dari pohon Divine Azure Wood,
dia tidak bisa menahan diri untuk merasa segar. Pelayan iblis telah tidur untuk periode waktu yang tidak diketahui. Jika tidak tersentuh, mereka akan menyebabkan bencana ketika mereka terbangun dengan memiliki tubuh prajurit yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pergantian peristiwa yang tidak terduga terjadi ketika Yi Yun mampu melenyapkannya secara massal. Pertama aku harus memasuki pengasingan untuk menyelesaikan mencerna energi yang diserap, maka aku dapat menghancurkan akar masalah Dong Xiaowan. Yi Yun menarik napas ringan sebelum dengan lembut menutup matanya. Segera, fluktuasi Yuan Qi keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, gambar hantu pohon ilahi kayu azure tiba-tiba muncul di belakangnya. Seluruh rumah bambu diselimuti oleh energi berwarna biru. Bambu di dalam energi berwarna biru yang mati atau terpotong mulai tumbuh. Sejumlah besar daun bambu mulai tumbuh di kamar Yi Yun. Dengan fluktuasi Yuan Qi-nya, aura yang kaya bahkan menyebar keluar dari rumah bambu dan menyelimuti seluruh pulau di tengah danau. Semangat bunga yang ditanam di pulau itu mulai tumbuh sebelum mekar penuh. Rumput roh juga menjadi lebih mewah. Pulau itu berubah menjadi konglomerasi bunga indah dan indah dengan aroma yang membanjiri indera penciuman. Pengasingannya ini benar-benar ajaib. Bahkan aku menemukan tubuh aku menjadi lebih ringan. Ruer memandang pintu yang tertutup rapat ketika dia berkata dengan sedih. Setelah Yi Yun memasuki pengasingan, Dong Xiaowan juga memulai miliknya. Untuk mempersiapkan perawatannya, dia ingin mendapatkan dirinya dalam kondisi puncak. Sekarang, di rumah bambu di lembah gunung di tepi danau, dua orang berada di pengasingan sementara yang lain tertidur lelap. Ruer adalah satu-satunya yang terjaga. Dia duduk di tangga di luar rumah dengan tangan menangkup wajah mungilnya. Dia memperhatikan bunga-bunga kecil mekar di kakinya dengan penuh minat. Adegan ini berlanjut selama beberapa hari. Suatu hari, seberkas cahaya biru besar keluar dari kamar Yi Yun. Lembah gunung di tepi danau, termasuk semua vegetasi di lembah gunung, langsung bergetar sebagai respons, seolah bersujud ke arah Yi Yun. Berderak, Yi Yun mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Setelah berada di pengasingan selama beberapa hari, matanya tampak mengandung cahaya ilahi. Kulitnya tampak seperti batu giok yang indah dan wataknya adalah dunia lain. Dia seperti makhluk abadi yang turun dari surga. Tumbuhan yang bersujud ke arah Yi Yun mulai menekuk daun mereka seolah-olah mereka membungkuk di hadapan raja. Ruer berlari dengan gembira, tetapi segera berhenti ketika dia melihat Yi Yun. Dia hampir tidak mengenali sosok di depannya sebagai Yi Yun, tetapi sebagai makhluk abadi yang datang dari dunia alternatif dengan bunga-bunga mekar. Yi Yun merasakan perubahan dalam dirinya, dan merasa puas. Setelah dia menyerap semua energi para pelayan iblis, pohon Divine Azure Wood telah tumbuh 10 kaki lagi. Pohon setinggi 20 kaki itu sekarang setinggi 30 kaki. Pohon ilahi kayu azure diperlukan untuk menyerap sejumlah besar harta alam untuk tumbuh, tetapi hamba iblis ini sama sekali tidak kalah dengan harta alam. Ketika dia memikirkan hal ini, Yi Yun merasakan sedikit kekecewaan. Dia hanya tahu tentang satu reruntuhan kuno, yang terletak di tambang batu dunia Sekte Jade Wave. Mungkin ada reruntuhan kuno lain yang tidak dia ketahui. Jika tidak, itu tidak membantu untuk menggigit lebih daripada yang bisa kunyah. Aku seharusnya tidak memikirkan hal-hal seperti itu sekarang. Yi Yun menggelengkan kepalanya. Hamba iblis itu sangat aneh. Kebanyakan orang mungkin akan menghindari mereka karena teror. Jika para pelayan iblis ini mengetahui bahwa seseorang mengambil inisiatif untuk mencari mereka, dan dengan antisipasi seperti itu, siapa yang tahu bagaimana perasaan mereka? Pada saat itu, Yi Yun telah menyatukan auranya. Energi vital yang mewah disembunyikan di dalam tubuhnya. Tanaman melanjutkan perilaku normal mereka sementara Ruer akhirnya tersadar dari linglung. Dia menatap Yi Yun dengan bingung dan berkata, "Tuan, saat ini kamu, meskipun Yi Yun telah menyatukan auranya, wataknya tetap elegan. Itu adalah perasaan khusus yang dipancarkannya. Kita akan membicarakannya sebentar lagi." "Di mana Xiaowan?" tanya Yi Yun. "Tuan muda Yi." Pintu lain terbuka ketika Dong Xiaowan berdiri dengan indah di sampingnya dan memandang Yi Yun. "Tuan muda, selamat atas pengasingan yang berhasil." Yi Yun mengangguk dan berkata, "Baiklah, sepertinya kamu sudah selesai dengan persiapanmu. Jangan menunda lebih jauh. Kami akan segera mulai. Ruer, tetap di luar dan tunggu." Hamba iblis masih agak jahat. Karena Ru tidak memiliki kekuatan, Yi Yun takut membuatnya takut. "Baiklah." Ruer mengangguk patuh. "Mari kita mulai." Yi Yun memasuki kamar Dong Xiaowan dan berkata, "Berbaringlah dulu." Dong Xiaowan dengan patuh berbaring di ranjang bambu saat dia menatap Yi Yun, yang berdiri di samping tempat tidur. "Jagalah Yuan Qi kamu dan jangan kirimkan kedantian kamu. Serahkan sisanya pada aku." Yi Yun berkata sambil meletakkan telapak tangannya dengan lembut di perut Dong Xiaowan. Ketika dia merasakan perutnya yang lembut berubah agak tegang, Yi Yun meliriknya dan berbisik, "Jangan takut." "Baiklah." Suara Dong Xiaowan sama bagusnya dengan dengungan nyamuk. Saat dia melihat ekspresi fokus Yi Yun, dia merasa telinganya agak hangat. Dia tidak hanya membiarkan Yi Yun ke kamar kerja, dia bahkan berbaring di tempat tidur di depannya. Selain itu, telapak tangan hangat Yi Yun menyentuhnya melalui lapisan tipis pakaian. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Dong Xiaowan sebelumnya. Telapak tangan Yi Yun ditekan di mana dantian Dong Xiaowan berada. Dia mengaktifkan visi energi Purple Crystal dan segera melihat hamba iblis berwajah mengerikan bersembunyi di dalam dantiannya. Saat hamba iblis merasakan Yi Yun, segera mengungkapkan ekspresi ngeri. Pada titik ini, Yi Yun sudah menyerap sejumlah besar jenisnya. Pohon ilahi kayu azure telah tumbuh 10 kaki lebih tinggi, jadi ketakutan yang menimpa pelayan iblis itu hanya lebih kuat dari sebelumnya. "Ah!" Pelayan iblis mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga ketika mencoba melarikan diri lebih dalam ke dantian Dong Xiaowan. "Kamu masih berpikir untuk berlari?" Yi Yun menekan telapak tangannya dengan lembut, menyuntikkan energi vital pohon ilahi Azure Wood ke dantian Dong Xiaowan. Energi yang menyegarkan membuat tubuh Dong Xiaowan menjadi lemas. Dia tanpa sadar membuat serangan rendah tetapi energinya seperti neraka bagi hamba iblis. "Ah ah!" Pelayan iblis tidak bisa menahan rasa sakit yang luar biasa karena akhirnya keluar dari dantian, berharap untuk melarikan diri. Namun, itu dipenjara oleh kandang spasial yang sudah disiapkan Yi Yun. Pelayan iblis itu membanting di kandang spasial. Karena situasi yang ekstrim ini, Dong Xiaowan akhirnya bisa melihat keberadaan hamba iblis itu. Dia segera berteriak, "Sudah waktunya kau mati." Yi Yun menatap dingin pada pelayan iblis itu. Saat pantom pohon Azure Wood Divine melintas, hamba iblis itu segera menjerit karena berkurang menjadi titik cahaya. Yuan Qi yang berubah menjadi benar-benar diserap oleh pohon ilahi kayu Azure.
Setelah melihat hamba setan benar-benar menghilang, ekspresi Yi Yun santai. Dia menatap Dong Xiaowan dan berkata sambil tersenyum, sudah berakhir. Dong Xiaowan menatap Yi Yun dengan mata yang tak berkedip. Dia percaya bahwa itu akan menjadi proses yang tak berujung dan menyiksa, tapi itu berakhir begitu saja. Dengan Dong Xiaowan benar-benar sembuh, Yi Yun merasakan beban diambil dari benaknya. Dia berencana untuk melanjutkan kultivasi rahasianya dalam beberapa hari mendatang untuk memantapkan hasil pertumbuhan pohon Divine Wood Azure. Adapun bahaya para pelayan iblis mendatangkan malapetaka setelah melarikan diri ke kota Myriad, itu di luar kendali Yi Yun. Aku harus memasuki pengasingan untuk jangka waktu tertentu. Ruer, rawat sihir dengan baik. Xiaowan, kamu benar-benar dapat kembali ke Sekte Jade Wave. Ayahmu pasti sangat mengkhawatirkanmu, kata Yi Yun. Dia sudah memberitahu Dong Xiaowan bahwa Sekte Jade Wave telah pindah. Dong Xiaowan menggelengkan kepalanya. Tuan muda, kamu baru saja menyelamatkan hidup aku dan sekarang kamu memasuki pengasingan. Sister Sihir membutuhkan seseorang untuk merawatnya, jadi bagaimana aku bisa pergi begitu saja? Aku akan membuat keputusan itu ketika kamu selesai dengan pengasingan kamu. Dong Xiaowan berharap agar ayahnya tahu bahwa dia sembuh sesegera mungkin. Untuk menyelamatkannya, ayahnya, Dong Shaoxing, telah berusaha keras. Tuan muda, aku ingin mengirim pesan kepada ayah aku untuk memberitahu dia bahwa aku aman dan sembuh. Aku tidak akan membocorkan lokasi kami. Apakah kamu setuju dengan itu? Tanya Dong Xiaowan. Yi Yun mengangguk. Dia mempercayai Dong Xiaowan. Lembah gunung yang dia sembunyikan sekarang adalah pondok pribadinya. Silakan dan kirim pesan, kata Yi Yun. Sekaligus, jawab Dong Xiaowan dengan gembira. Dia memiliki metode yang sangat rahasia untuk menghubungi ayahnya. Sementara Yi Yun berada di pengasingan, penyakit aneh mulai muncul di kota Myriad. Tidak ada yang tahu kapan itu dimulai, tetapi begitu seseorang terinfeksi olehnya, mereka menjadi tidak dapat berkultivasi. Tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka lakukan, tingkat kultivasi mereka tidak akan meningkat sedikitpun. Selain itu, penyakit aneh itu sangat selektif. Itu hanya terjadi pada mereka yang memiliki bakat luar biasa dan pejuang muda. Mereka yang biasa-biasa saja atau tua benar-benar baik-baik saja. Para jenius berbakat ini berada di panggung dalam hidup mereka ketika kekuatan mereka memiliki ruang terbesar untuk tumbuh. Waktu sangat berharga tetapi, setelah terinfeksi oleh penyakit aneh, tingkat kultivasi mereka tidak meningkat sama sekali tidak peduli berapa banyak kultivasi yang mereka lakukan. Banyak harta digunakan tetapi tidak berhasil. Sepertinya penyakit yang tak tersembuhkan. Tidak hanya mereka tidak bisa berkultivasi, beberapa bahkan mulai melemah secara bertahap. Si Xiaoyu adalah salah satunya. Setelah si Yuseng cacat, si Xiaoyu mengambil alih Yun Xin Love Yi Yun. Dia berada di puncak gelombang, dengan kemungkinan besar mengambil tempat kosong si Yuseng, menjadi penerus Myriad Immortal Pavilion. Namun, saat dia menikmati kesuksesan barunya, dia tiba-tiba menyadari bahwa tingkat kultivasinya telah berhenti. Dia bertanggung jawab atas Yun Yun Love. Ketika dibuka kembali, ia menghasilkan banyak uang setiap hari. Setelah memotongnya, ia akan membeli banyak pil budidaya. Namun, sejumlah besar sumber daya tidak memberinya manfaat seperti yang diharapkannya. Bahkan, fisiknya berangsur-angsur melemah. Itu membuatnya sangat panik. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan gagal menjadi penerusnya, dia akan berakhir seperti si Yuseng. Dia akan jatuh dari alasnya dan menjadi cacat yang tidak diperhatikan siapapun. Pikiran ini bahkan lebih mengerikan daripada kematian. Tuan muda, seorang pelayan dengan hati-hati mendekati pintu ke kamar si Xiaoyu. Selama beberapa hari terakhir, si Xiaoyu telah mengurung diri di kamar. Dia menjadi berang, dan tidak ada kekurangan pelayan yang terluka atau lumpuh olehnya. Ada apa? Suara si Xiaoyu yang sangat suram menggema dari dalam. Tuan muda Bai Feng keluarga Zhou ada di sini, kata pelayan itu. Si Xiaoyu sedang duduk di kamarnya, dikelilingi oleh segala macam pil dan obat-obatan. Matanya merah. Dia terus-menerus mengkonsumsi obat dan berkultivasi, tetapi dantiannya seperti lubang tanpa dasar. Tidak ada jumlah obat yang efektif. Dalam keadaan seperti itu, si Xiaoyu tidak punya niat untuk menerima siapapun. Namun, dia ingat bahwa Zhou Bai Feng telah menawarkan saran untuk memancing Yi Yun keluar. Idenya cukup masuk akal bahwa si Xiaoyu telah memerintahkan rencana untuk dieksekusi. Untuk apa dia di sini? Si Xiaoyu bertanya dengan tidak sabar. Tuan muda Bai Feng mengatakan bahwa itu sangat penting. Dia menuntut agar aku memberitahumu, hamba itu merasakan keringat merembes keluar dari dahinya. Setelah beberapa saat, pintu terbuka dengan tiba-tiba. Si Xiaoyu berdiri di dekat pintu ketika dia berkata dengan dingin, katakan padanya untuk menemuiku di ruang tamu. Ya, pelayan itu mencuri pandang ke si Xiaoyu. Entah kenapa, pemuda di depannya tampak mengerikan. Ada lingkaran hitam di bawah matanya dan langkah kakinya tampak lemah. Namun, dia hanya seorang pelayan. Dia tahu harga lidah yang siap, jadi dia memastikan untuk tidak mengatakan apa-apa. Segera, pelayan itu membawa Zhou Bai Feng ke aula tamu. Ketika Zhou Bai Feng melihat si Xiaoyu, dia tampak seperti kecurigaan telah dikonfirmasi. Saudara Xiaoyu, kamu pasti sudah mendengar tentang wabah, kan? Tanya Zhou Bai Feng. Tentu saja aku punya. Terlalu banyak jenius yang terkena dampaknya. Sekarang, penyakit itu dianggap sebagai wabah oleh penduduk kota. Dalam dunia seorang pejuang, garis batas tidak mungkin memiliki tulah apapun. Para prajurit dalam keadaan sehat, jadi bagaimana mereka bisa sakit? Tapi sekarang, kebenaran keluar untuk dilihat semua orang. Ada yang percaya bahwa entitas jahat tertentu sedang mengamuk di Myriad City. Aku ingin tahu apakah saudara Xiaoyu memikirkan Dong Xiaowan. Tulah ini tampaknya memiliki kesamaan dengan penyakit yang diderita Dong Xiaowan beberapa waktu lalu, seperti gejala tidak bisa berkultivasi. Juga, orang-orang yang tertular penyakit sekarang seperti Dong Xiaowan. Mereka adalah pejuang jenius yang sangat berbakat, kata Zhou Bai Feng. Ekspresi si Xiaoyu pucat. Dia sudah lama memikirkan Dong Xiaowan. Saat itu, ayah Dong Xiaowan, yang adalah guru sekte Jade Wave Sekte, Dong Shaoxing, mencari dokter terkenal dari seluruh penjuru. Akhirnya, dia mencari Huyan Chang untuk memurnikan pil, menghabiskan semua uangnya. Bahkan, selama penyempurnaan pil publik, Zhuo Qiubo telah memberikan pil yang mirip dengan Dong Xiaowan. Itu sama sekali tidak efektif. Hanya pil yang dimurnikan oleh Yi Yun yang memiliki efek menguntungkan, kata Zhou Bai Feng. Si Xiaoyu berkata dengan dingin, saudaraku Bai Feng, silakan dan katakan pikiranmu.
Aku mendengar bahwa beberapa faksi mulai mencari Yi Yun secara diam-diam. Jenius mereka telah terinfeksi oleh wabah. Sekarang, mereka memiliki pandangan mereka pada Yi Yun. Beberapa bahkan telah pergi ke kota Qin untuk meminta bantuannya, kata Zhou Baifeng. Kakak Xiaoyu, apakah ada berita di sisimu? Jika paviliun abadi Myriad masih berusaha untuk menangkap Yi Yun, itu mungkin menarik kemarahan beberapa faksi. Si Xiaoyu melirik Zhou Baifeng dan menyeringai. Dari kelihatannya, saudara Baifeng juga sakit. Mengapa kamu mengatakan hal-hal ini? Apakah kamu berpikir untuk membuat Yi Yun menyembuhkan kamu? Sayangnya bagi aku, paviliun abadi Myriad memiliki hubungan pertengkaran dengan Yi Yun. Mengapa dia setuju untuk memperlakukan aku? Tentu saja, tidak masalah jika dia mau pada akhirnya. Ketika kita menangkapnya, dia tidak punya pilihan. Si Xiaoyu mengepalkan tangannya. Mata merahnya memerah karena darah memerah ke mereka. Zhou Baifeng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi agak masam. Dia memang jatuh sakit jika tidak, dia tidak akan datang mencari si Xiaoyu. Tidak ada yang tahu bahwa penyakit Dong Xiaowan adalah awal dari wabah. Melihat bagaimana Zhou Baifeng tampak goyah, si Xiaoyu berkata dengan dingin, kenapa? Apakah saudara Baifeng berpikir untuk mengubah pikirannya? Apakah kamu berharap untuk membuat dia bergairah sehingga dia akan mengobati penyakit kamu? Tentang itu, Zhou Baifeng memaksakan tawa. Kakak Xiaoyu, kau terlalu memikirkan hal-hal. Sebenarnya, Zhou Baifeng telah banyak mempertimbangkan masalah ini. Dendamnya dengan Yi Yun bukanlah titik rekonsiliasi. Jika dia memberikan beberapa harta dan meminta maaf dengan tulus, maka mungkin Yi Yun akan bersedia memaafkannya. Hehe, si Xiaoyu terkekeh diam-diam. Apakah kamu berpikir bahwa tanpamu, aku tidak akan bisa mencapai sesuatu yang hebat? Selain itu, jangan hanya percaya bahwa Yi Yun benar-benar memiliki sarana untuk menghadapi penyakit aneh ini. Saat itu, dia hanya mampu membangunkan Dong Xiaowan untuk sementara waktu. Pang itu bahkan mengatakan bahwa Dong Xiaowan tidak sepenuhnya sembuh. Dia juga tidak memiliki sarana untuk mengatasi masalah pada akarnya. Yang dia lakukan hanyalah memperbaiki beberapa es istana pil si Cheheart yang mengobati efek samping tetapi bukan penyebab yang mendasarinya. Saudara Baifeng, aku pikir kamu mencari bantuan medis karena panik. Huff, si Xiaoyu tidak percaya bahwa wabah itu dapat diatasi oleh Yi Yun. Begitu banyak orang jenius dari berbagai faksi yang jatuh sakit, namun tidak ada senior mereka yang bisa menemukan solusinya. Yi Yun hanya seorang junior seperti dia, jadi bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Namun, begitu dia menangkap Yi Yun, dia bisa memaksanya untuk memperbaiki pil istana tertinggi Cheheart dengan kualitas superior. Itu mungkin tidak menyembuhkannya, tetapi sementara itu akan memperlambat efek dari penyakit aneh itu. Selama masa tenggang itu, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk mencari solusi permanen. Saudara Xiaoyu benar. Namun, ini tidak bisa berlangsung selamanya. Waktu yang kita miliki sangat berharga. Jika kita menunda bahkan selama beberapa tahun, kita akan menyia-nyiakan potensi kita, secara efektif melumpuhkan sisa hidup kita. Setelah mendengar kata-kata Zhou Baifeng, mata si Xiaoyu berkilau. Dia berkata, Circle of Elders Pavilion Immortal Myriad telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan besar para alkemis dan dokter. Harga astronomi akan ditawarkan kepada ahli alkimia atau dokter yang dapat mengobati wabah. Undangan sudah dikirim ke ahli alkimia. Dalam beberapa bulan singkat, akan ada acara besar berskala besar yang belum pernah terjadi di Myriad City. Aku menolak untuk percaya bahwa upaya gabungan para alkemis dan dokter terbaik dunia ini akan gagal. Itu hanya masalah waktu. Oh, akan ada acara seperti itu. Itu hebat. Ketika Zhou Baifeng mendengar itu, dia akhirnya merasa lega. Dia bisa merasa nyaman mengetahui bahwa Myriad Immortal Pavilion akan maju dan menghabiskan banyak sumber daya untuk menyelesaikan masalah ini. Solusi pasti dimungkinkan dengan upaya kolektif seluruh kota. Beberapa bulan kemudian, di lembah gunung yang semarak, aliran kecil berliku turun dari puncak gunung. Di samping aliran itu ada rerumputan hijau subur dengan daun-daun yang lembut. Mereka bergoyang dengan angin sepoi-sepoi ketika tetes embun pagi menetes ke ujung bilah rumput. Pada saat itu, seorang gadis dengan rambut yang mencapai pinggangnya mengambil air dari sungai. Dia hanya mengenakan pakaian yang dihiasi bunga-bunga. Dia mengangkat legging celananya, mengungkapkan betisnya yang tertutup tetesan air. Dia benar-benar gambar seorang pelayan tukang cuci dari rumah tangga petani. Gadis muda itu tidak lain adalah Dong Xiaowan. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah dengan cermat merawat Ling Sir dan menjaga segala sesuatu di lembah gunung dengan baik. Tiba-tiba, aura samar meluncur di atasnya. Di samping kaki telanjang Dong Xiaowan, rumput hijau tumbuh dengan cepat sebagai hasil dari aura, bekerja keras untuk memperpanjang daunnya yang lembut. Bahkan aliran sungai tampak jauh lebih bahagia. Suara aliran air sepertinya menyerupai nada yang menyenangkan. Hati Dong Xiaowan bergerak ketika dia berbalik untuk melihat. Dia melihat bahwa Yi Yun berdiri tidak terlalu jauh di belakangnya. Dia baru saja berjalan keluar dari rumah, yang masih terbenam dalam kecemerlangan hijau yang subur. Tuan muda, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Ya, tingkat kultivasi aku sedikit meningkat, aku mendapatkan beberapa wawasan baru, jadi aku keluar. Tuan muda, semuanya baik-baik saja dengan Sir. Dong Xiaowan sangat terkejut tetapi dia tidak melupakan misi yang diberikan Yi Yun padanya. Tuan muda Yi, ada sesuatu yang perlu aku beritahukan kepada kamu. Beberapa hari yang lalu, ayah aku mengirimi aku pesan. Oh, apa itu? Yi Yun tahu bahwa pasti tidak mudah bagi Dong Xiaowan dan Dong Xiaoxing untuk berkomunikasi. Untuk mengirimkan informasi melintasi jarak yang sangat jauh ke lokasi yang tepat pasti membutuhkan biaya. Karena itu, mereka tidak akan berkomunikasi kecuali itu adalah sesuatu yang penting. Ini dia, telah ada wabah besar wabah di Myriad City. Banyak orang menderita penyakit aneh yang menyerupai penyakit yang kamu sembuhkan. Gejala awal mereka adalah tidak dapat berkultivasi. Seiring berjalannya waktu, sejumlah kecil orang mulai menjadi semakin lemah. Dan mereka yang terinfeksi semuanya adalah jenius muda. Oh, alis Yi Yun menajam saat dia menghela nafas sedikit. Pasti entitas jahat yang dia kejar. Setelah mereka melarikan diri ke kota Myriad, mereka mulai mendatangkan malapetaka. Entitas-entitas jahat ini perlu menggunakan tubuh hidup untuk makanan sebelum mereka bisa dilahirkan kembali. Dan kandidat terbaik jelas jenius muda. Prajurit dari generasi yang lebih tua tidak mudah dimiliki karena kekuatan mereka. Selain itu, kinerja fisik mereka menurun drastis. Mereka secara alami tidak seperti para jenius muda, yang memiliki potensi tak terbatas. Aku ingin tahu bagaimana nasib Putri Rubah Putih.
Yi Yun agak khawatir. Dari semua jenius muda di kota Miriat, Yi Yun hanya peduli dengan putri rubah putih. Jika dia jatuh sakit, dia tidak akan menutup mata. Tuan muda, di samping itu, Paviliun Abadi Miriat akan mengadakan Grand Alchemical Cum Medical Mat dengan para ahli dari beberapa wilayah ilahi. Seharusnya diadakan bulan ini, tetapi karena berbagai alasan telah ditunda oleh 2 bulan lagi. Ayah aku mengatakan bahwa Miriat Immortal Paviliun menghabiskan hampir setengah tahun untuk mengatur pertemuan itu. Dapat dikatakan bahwa mereka telah membuat persiapan yang memadai. Juga, mereka telah mengumpulkan beberapa harta alam sebagai hadiah. Oke, Yi Yun mengangguk. Itu pasti bahwa banyak jenius dari Miriat Immortal Paviliun telah menjadi mangsa entitas jahat. Itu sudah kehilangan 2 orang jenius karena dia. Jika sisanya akan dilumpuhkan oleh wabah, Paviliun Immortal Miriat akan sepenuhnya keluar dari bakat muda untuk menggantikan yang lama. Sekarang, keluarga Gu Yuan mengejar ke Miriat Immortal Paviliun dalam hal status. Sangat mungkin bahwa Miriat Immortal Paviliun membentuk pertemuan untuk menyelesaikan wabah. Hadiah macam apa yang ada di sana? Yi Yun dengan santai bertanya. Dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi ketika Dong Xiaowan mulai mendaftar hadiahnya, Yi Yun merasakan sentakan di hatinya. Root Returning Root. Ya, Dong Xiaowan terkejut. Dia tidak pernah berharap Yi Yun memiliki reaksi yang sangat besar setelah mendengar kata-kata root pengembalian jiwa. Apakah ramuan ini sangat penting bagimu? Ya, Yi Yun menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Dia datang ke Miriat Divine Territory untuk menyempurnakan pil hollow jiwa. Namun, ketika jiwa Lingxie tiba-tiba dan sangat lemah, dia akhirnya harus menggunakan setengah dari root pengembalian jiwa yang merupakan bahan utama untuk Hollow Soul Pills. Sekarang, dengan Miriat Immortal Paviliun menawarkan root pengembalian jiwa, bagaimana mungkin Yi Yun tidak tergoda olehnya? Namun, masalah itu berbau kecurigaan. Root Returning Root adalah harta alam yang sangat langka. Itu hanya tumbuh di dunia bawah di bawah naungan langit dan bumi. Itu akan menyerap gas yin murni di dalam dunia Belanda selama puluhan juta tahun sebelum terbentuk. Hampir tidak mungkin menemukan yang baru dalam waktu singkat. Jika seseorang sangat membutuhkannya, seseorang harus membelinya dari orang lain. Tentu, harganya akan sangat tinggi. Root pengembalian jiwa sangat berharga, tetapi penggunaannya terbatas dalam cakupannya. Itu hanya bisa memelihara jiwa atau menyembuhkan luka yang berhubungan dengan jiwa. Itu sangat berharga ketika ada kebutuhan untuk itu, tetapi tidak ada gunanya ketika tidak ada kebutuhan mendesak untuk itu. Sebagian besar alkemis akan menyukai harta karun alami yang secara langsung dapat meningkatkan tingkat budidaya seseorang. Itu adalah harta yang selalu hijau, yang akan membuatnya cocok sebagai hadiah untuk Grand Alchemical Cum Medical Mat. Mengapa root pengembalian jiwa yang jarang tetapi tidak sering dibutuhkan digunakan sebagai hadiah? Lebih jauh, dia sangat membutuhkannya. Bagaimana itu bisa menjadi kebetulan? Bisakah tawaran ini ditargetkan padanya? Setelah memikirkan ini, ekspresi Yi Yun sedikit tenggelam. Sebelum dia pergi, dia telah mengirimkan suaranya ke kota Lord Qin untuk mencari root Returning Soul. Meskipun City Lord Qin tangguh dalam kekuatan, dia hanya satu orang. Dia perlu mengandalkan koneksi sosialnya untuk mencari barang. Dengan demikian, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Paviliun Immortal Miriat yang telah melakukan bisnis di Miriat Divine Territory sejak dahulu kala? Mungkinkah pencarian City Lord Qin untuk Soul Returning Root menyebabkan Miriat Immortal Paviliun membuat koneksi bahwa Yi Yun membutuhkan Soul Returning Root? Atau mungkin, keputusasaannya untuk membeli relik pemulihan jiwa telah memberikan Miriat Immortal Paviliun ide-ide tertentu? Yi Yun langsung memikirkan banyak kemungkinan. Itu benar-benar mustahil bahwa penampilan root pengembalian jiwa sebagai salah satu hadiah dari pertemuan itu adalah suatu kebetulan. Itu sangat mungkin ditujukan padanya. The Miriat Immortal Paviliun sedang mencoba untuk memancingnya keluar. Itu adalah jebakan, tapi yang tidak bisa diabaikan Yi Yun. Selain itu, selain root pengembalian jiwa, Yi Yun masih khawatir tentang putri rubah putih, Sue Wuxia. Meskipun roh-roh jahat yang tertidur lelap akan terbangun cepat atau lambat, itu Yi Yun yang menyebabkan mereka secara prematur memasuki kota Miriat dan mendatangkan malapetaka. Selain itu, Yi Yun berhutang budi kepada Sue Wuxia, jadi terlepas dari masalahnya, dia perlu memastikan bahwa dia aman dan sehat. Sepertinya aku harus menghadiri Grand Alchemical Cum Medical Mat. Tuan muda, kamu ingin pergi. Tetapi Miriat Immortal Paviliun telah menawarkan banyak hadiah untuk penangkapan kamu. Semua orang mencari kamu. Dong Xiaowan menjadi sedikit cemas ketika mendengar apa yang dikatakan Yi Yun. Bahwa aku alami tahu. Tapi karena aku berani pergi, aku pasti memiliki kepercayaan diri aku. Secerca aneh melintas di mata Yi Yun. Karena Miriat Immortal Paviliun telah menghasilkan Soul Returning Root untuk memikatnya ke Grand Alchemical Cum Medical Mat, dia memutuskan untuk menerima undangan mereka dan mengambil kembali Soul Returning Root. Xiaowan, buat persiapan untuk pergi ke Miriat City bersamaku. Aku akan pergi juga. Dong Xiaowan terkejut. Ya, kamu dan Ruer. Pindahkan sihir ke Menara God Advent dan kalian berdua bisa merawatnya di dalamnya. Serahkan sisanya pada aku. 1080.